api di Dua Perempuan Gila. Hai, Assalamualaikum. Berjumpa kita kembali di season yang kedua, episod yang pertama di 2PG Podcast. Dua Perempuan Gila. Masih gila lagi, jangan kau risau. Kenapa pelan suara kau Jana? Sebab kan Diolok dia tadi di kereta. Seolok dia, saya bilang enggak payah je teriak Jana. Oke. Buat sedikit lagi lah. Oke. Level volume 5. Oke. Itu tadi tuh 3 atau? Oke. 5. Hello, so we're glad to be back. It's me, Amy Dangin and Jana Rahman. Kami sangat-sangat bersyukur untuk berada di season yang seterusnya. Oh, saya berseason sudah kono. Berseason sudah kita. Konon, ya. And ini hari kami sangat-sangat excited and honored actually untuk invite seseorang bercakap mengenai culture, budaya. Di Sabah ni kan kita kaya budaya. We are so rich with cultural heritage and roots. Kita ada lebih berapa? The last time I check, it was about 42 kah 52 tuh suku kaum di Sabah. Sub-etnik lagi 80 lebih. Lagi banyak. Mau 100 lebih juga lah sebenarnya. So itu yang kita ketahui yang di dokumentasi, yang ada documentation. We are very rich and cukup-cukuplah kita cerita yang panas-panas lah, bahkan kalau boleh yang politik saja. Ya, jangan kamu keliru Ini saya disclaimer lagi, jangan lagi kamu keliru. Kami ni bercerita pasal politik sajalah. Lepas tu mau orang bilang mau attack seseorang individu sajalah. Tiada. Kami ni sebenarnya buat apa yang kami suka, apa yang kami rasa perlu, mahu. Betul. Dan orang bilang bukan dengan tujuan untuk orang bilang harm. Apa kalau harm? Untuk mengapa-apakan, mengancam, tiada memudaratkan siapa-siapa, diri sendiri ataupun community ataupun dunia begitu. Kalau kami rasa benda itu perlu kita cakap, kita mau cakap sebab ada value. Oke, di sini yang saya seronok lagi. Seronok ya? Saya rasa seronok hari ini sebab walaupun kita apa orang bilang berjuanglah bagi kita di sini nih Emi. Kami datang di sini di Bundu Tuhan. Terima kasih juga kepada sponsor di kita. Bundu Tuhan kita. Bundu Tuhan kami ini di George Adventure Best di Bundu Tuhan, dan kita baru sampai tadi. Sebenarnya kemarin kami buat CSR program, kita 2PG. Menyampaikan. Ya, kita 2PG daripada tim 2PG sendiri dan akaun 2PG ya, dia bukan NGO dari mana ataupun daripada individu kah, tidak. Sebab kita buat 2PG ni kita buat as a business juga. So klien kami dan hasil daripada kami kita berkongsi dengan SK Pekan Kinarut dan memberi impact kepada lebih kurang 35 kanak-kanak sekolah rendah yang berkeperluan khas. Jadi yang orang bilang tiada impact lah podcast kami, membatu api lah Emi, sibuk-sibuk juga buat episode cerita pasal kami. Jadi terima kasih juga post lah. Status kono, di post status kono sindir-sindir kono, kesian bikin podcast yang membatu api sindir-sindir kono kita. Iyalah kamu syaklah yang paling bagus buat kami nih, membatu api syak kami, membagi meja kerusi sama sekolah, begitu syaklah kami. Itu sejalah kami. Jadi kami buat memang missionnya dari awal begitu, bukan pasal ada pengaruh mana-mana. Sebab mungkin kami ini tim 2PG ini ada berjiwa aktivis lah, berjiwa pejuang apa? I always believe in niat. Kalau niat kita itu, kita bilang jujur, kita tahu kita membuat sesuatu tuh kenapa. We say we wanted to create a podcast untuk orang bilang to do something with our time and resources yang akan membuahkan hasil yang macam mana kita tidak tahu macam mana, tapi kita tahu niat tuh baik. Kita coba. We want to create maybe a mindset change. We want to create maybe orang bilang an opinion to tell stories yang
perlu diberitahu tapi tiada platform untuk kena share, begitu betul, kan? setuju. Dan syukur-syukurlah kita dapat bilang tulung sampai tulung sekolah begitu. Ya. So Jadi to that, Tanialah, So Tanialah everything kamu. dengan niat. Betul. Berbalik kepada episod ni hari, I mentioned just now, today we want to talk about culture. And kenapa kita mau bercakap pasal culture? Why we feel it's important to talk about culture is because there is so much value, sangat banyak nilai-nilai yang baik dan berguna untuk kehidupan seharian kita. Setuju. Di dalam kita punya indigenous roots, orang bilang, di dalam akar kita punya asal usul kita, di dalam kita punya bumi Sabah ni kan, yang saya rasa sudah kita banyak disconnected from dalam kita punya lifestyle yang mau jadi, entah dalam kita mau jadi lebih maju nih, dalam kita mau jadi lebih produktif nih, Dan dalam modern lah konon. dan modern nih kan. Orang bilang mengejar arus kemodernan ni kan, kita sudah banyak disconnected, terputus dari kita punya cultural practices and beliefs yang sebenarnya banyak mengandungi nilai-nilai yang boleh dan bagus untuk kehidupan seharian kita. So we're going to talk about that more with our guest for today, Ya. who is Adrian Soidi. Halo. Ya. Wow. Saya mau sebut Welcome, Soros, welcome. saya mau sebut Soidi, saya bingung Ya. terus. Ya. Adrian Soidi. Soros. Soros pun boleh, Soidi pun boleh. Oke. Ya. Sesuka Soros. Pun saya terima. Explain. Ya, Soros Adrian Soidi itu nama saya untuk di mana saya bekerja Nama IC sebenarnya. lah. Nama IC, nama yang orang lama kenal saya lah. So saya pilih, dan ada orang kenal saya juga dengan nama Adrian Soros karena saya rasa saya perlu juga memperkenalkan pemahaman saya sendiri di mana nama itu tidak perlu pun kita hanya highlight nama bapak saja. So that's why it come to Soros, nama bapak saya Soidi, mama saya Ros. So kalau di Facebook, Instagram, nama saya Adrian Soros. Jadi bila saya jumpa orang dalam 2 tahun 3 tahun ini, saya tahu kalau orang bilang kan, oh hey Adrian Soros, saya tahu orang kenal saya dari Facebook. Tapi kalau orang pernah involved dengan program-program di luar, orang akan panggil saya dengan Adrian Soidi. So dua itu saya. Ya. I love it. Ya, macam juga saya, macam saya terus saya orang pun kenal saya. Macam saya juga orang yang saya rasa saya telah melihat satu kemungkinan pada 10 tahun yang lepas lah, which is disebabkan kita punya topiknya adalah pasal culture. Dalam culture juga sendiri saya telah berpikir untuk kehadapan 10 tahun yang lepas, 2010. 2010 saya ada peluang pergi Los Angeles. Oke, saya represent Malaysia. USA. Ya, untuk promote culture lah. Time itu saya pakai baju bajau. Ya, baju Oke. bajau. Namanya. Oke, sama nih. Ya, oke. baju bajau. Tapi time itu kami kena hantar sebab kami dapat nomor 2 untuk satu pertandingan semua satu organisasi di University Malaysia, which is UMS. Time itu saya kami represent sebagai kumpulan dan kami dapat nomor 2. So nomor 2 tuh kena hantar juga karena sponsor untuk promote culture. So di sana saya rasa macam yang culture pula, padahal sepatutnya itu adalah business thing. Tapi saya ke arah culture time itu, so belum lagi ada wake up call lah. So bila saya habis, tadi lagi pada 2012, saya berpeluang lagi pergi di Washington. Tapi Washington tuh, saya mulai melihat bahwa saya perlu fight untuk cari kerja. Sebab saya ada degree, saya ambil master juga lah. Saya perlu fight macam orang lain yang mau jadi pensyarah, mau jadi Yang SPA, pergi di KL mungkin cari kerja di KL. Ada pangkat lah, ada Ada pangkat. pangkat yang setiap tahun akan ada kenaikan gaji. Ya, dia. ya. Saya bilang kan tidak. Saya bilang kan saya akan balik kampung saya. Dan 10 tahun yang lepas. So panjang itulah. Which at that point to a lot of people would seem like a regressive action. Yep. Ya. But to you, you knew in your heart that this is what you needed to do, and 10 years later see the fruit of it. Betul. Orang saya expose ini benda di sini lah. It's orang bilang betul. going against gravity, going against the norm. Orang Right. bilang. Ya, sebab going saya tahu nanti orang akan lihat konten ini dan orang bilang, oh, sebab sekarang orang tanya apa kerja kamu, setiap boleh bagi satu kerja yang, oh saya di jabatan ini, saya sekarang sedang pegang pangkat.
Tapi bila orang luar, dan sebenarnya saya mau orang kenal sebagai seorang yang aktif dalam satu benda yang saya rasa saya akan boleh tinggalkan footprint ataupun at least orang masih boleh menganggap diri dia itu a part of that culture. Which is, tapi usaha itu kena buat. Kalau kau tidak ada culture yang orang akan paham, orang akan mulai sayang, orang akan mulai menjaga, orang akan coba protect. Sebab untuk menjadikan kau satu community yang ada value, kau kena selamatkan culture dulu. Itu culture dulu dia punya key. Baru itu community akan balik semula ke root dia. So macam saya sendiri kan 10 tahun lepas biar saya balik ke sini, bukan dari segi pakaian, dari segi adat banyak yang hilang sebenarnya. Di Bunuh Tuhan ini banyak adatnya juga, tapi usaha saya itu kalau seorang saja mungkin tidak dapat menyelamatkan semua, tapi at least apa yang kami sudah buat sekarang ini membentuk satu perspektif kepada orang muda yang we have that side of culture yang rupanya kita punya. Itu yang paling penting kita punya. Itu sesuatu kita punya. Baik religius, pakaian, ritual ringan. Ada juga ritual ringan yang sebenarnya kami sudah mulai untuk pelan-pelan terlibat. Contohnya hari itu tahun lepas kami ada buat selepas pandemi mengimuhau. Dan sebenarnya tempat ini adalah tempat laluan 2 destinasi untuk membuang pokok tanah yang disimbolkan sebagai untuk satu simbolik bahwa dia akan memisahkan orang kampung ini daripada apapun benda-benda yang kurang baik. Saya pun baru first time, saya lama sudah dengar ini mengimuhau, tapi syukur hari itu kami sempat, saya sudah lama di sini kan, jadi untuk pergi jumpa dengan orang tua itu senang. Kalau saya tidak stay di sini kan, orang mungkin tidak akan rasa macam who are you, gitulah kan. Kita percaya Betul, orang macam ada sense yang oke, dia bawa saya. Senang, sangat senang untuk saya bawa. Sehingga dibilang kan, boleh kamu buat kayak ini? Boleh, tidak masalah. Time itu saya ada bawa satu group of young people juga yang saya establish untuk itu Gonding Jen ataupun Gonding. Dan saya bawa dia orang. Bayangkan dalam umur 19, 20 tahun untuk ikut ritual. Ada konflik juga, tapi saya sudah beritahu dengan mereka, kalau ada komunitas yang ada konflik kepada culture kita sendiri, mungkin mereka kurang paham. Dan itu saya percaya. Kalau balik kepada saya, kalau setiap paham benda ini, saya punya akan agresif. Kenapa kamu mau pergi ke selamat itu benda? Kenapa mau libatkan diri dengan benda yang melibatkan spirit itu? Dan bila saya semakin paham tentang spirit itu adalah spirit yang memang akan menjaga kita sampai bila-bila apapun keturunan kita memang wujud yang tidak akan boleh dihilangkan. Itu juga semangat gunung kan. Dimana semangat gunung ini bersifat itu adalah rumah dia, itulah tempat dia, tidak boleh halau dia. Betul. Dan dia akan tahu di mana tempatnya dan akan tahu siapa leluhur, siapa keturunan yang siapa keturunan yang boleh menjaga dia. Dan untuk pengetahuan semua juga yang dimana Gunung Kinabalu ini memang hanya ada 2 komuniti yang boleh mengupacara menelem, itu salah satu upacara adat yang saya rasa amazing. Tapi saya belum ke proses untuk ke upacara ritual menelem itulah. Baru-baru yang ada case gempa bumi itu pun dia dihubungkan kan juga dengan pelanggaran adat oleh pelancong asing itu kan. So banyak juga bobolen yang coba untuk buat ritual dekat Gunung Kinabalu tapi tidak dibenarkan sebab sejarah dia ataupun historically hanya 2 komunitas yang boleh buat ini upacara mendelep, yaitu The Spirit kenal itu komuniti di sana, Kiau dan Bunuh Tuhan. So kalau 2 community ini tidak sedar, which is I know orang tahu, tapi adakah orang muda sanggup menjadi the next person untuk menjadi orang tengah kepada that spirit dan community dia? Saya rasa itu perlu dipikirkan, dan kalau saya sendiri, kalau saya diberi peluang dan itu adalah panggilan saya, why not? Depan mata pula tuh gunung kan. Kadang-kadang banyak orang bercakap, asal saya nampak gunung saya rasa macam ada solitude, macam saya rasa ada keheningan, semacam sembuh, semacam yang banyak kawan saya, orang kerja 5 hari di GG, tapi orang mesti mau balik ujung minggu kenapa? Sebelum mau tengok Gunung Kinabalu. Dan komunitas ini sendiri pun, kalau macam 4-5 hari kan tidak nampak tuh gunung, orang bilang kan dia sedih kah? Karena dia sedih kah? Macam ada kekosongan. Ya sampai begitu bah hubungan community ini dengan tuh Gunung Kinabalu sendiri. So banyak benda di sekeliling ini Bunuh Tuhan yang saya rasa it's good to stay here. For me it's good to stay here. It's good and also important. Sangat penting. Allah, jadi mau repeat lah yang tadi tidak. Nanti Believe kasih in your volume fight. saja. Ya.
Kau beli ini fake. Ya. Ya sebenarnya belum lagi kita tanya soalan banyak sudah Dia sudah explain. Itulah tanda guest yang bagus. Ya. Ya, tanda tamu yang bagus. Menyenangkan kerja host ulang. You mentioned Gonding Jen. Right. You mentioned Gonding Jen. So, ya kita mau cakap pasal culture and heritage kan. So, Jannah boleh explain sama kita macam mana kau boleh get Adrian. Macam kita selalu buat dengan guest-guest sebelum ni kan. Okay, To yeah. explain the connection, make the dots connect. I've heard of Adrian because I've seen Gonding Jen perform at kalau paling recent sana di North Borneo Rainforest Festival 2023 at the Likas Kota Kinabalu Skate Park. And then sebelum tu saya pernah nampak juga macam di satu event government kali tu. Dorang buat it's a ritual, re-night singing. It's a performance tapi dia re-night chanting begitu kan. It can be Renate, tapi bahasa yang lebih dekat kepada apa yang Gonding buat ini adalah lilihis. Lilihis. Oke, dalam Sama istilah lilihis. sekarang yang coba untuk mendekatkan umum untuk lebih paham tentang puisi tradisi ini, mereka menggunakan lilihis sebagai satu kata besar untuk mendeskripsi tentang lilihis, which is dalam lilihis itu sendiri, Renate itu dimasukkan. Tetapi Renate itu dikira sebagai puisi tertinggi, paling tinggi, karena dia melibatkan spirit. Dan untuk dipertandingkan ataupun untuk diajarkan kepada budak, Renate itu tidak dibenarkan. Sebab dia memerlukan satu pemahaman yang mendalam, punya konteks kepada penggunaan Renate itu harus di tempat yang betul. Berlainan kepada lilihis, sebenarnya lilihis ini bersifat kadang-kadang untuk welcoming, untuk perkawinan, untuk majlis. That's why lilihis ini sebenarnya diangkat sebagai satu nama yang lebih besar kepada ke semua kategori bahasa klasik dalam bentuk puisi sekarang. I see. So re-night tu lebih kepada only those who have the authority boleh Ya. chant. Yes, betul. Kalau tidak boleh. Kalau tidak boleh. Dia perlu berguru atau bahasa bebelian may pakira. Kau karena ada proses yang lama untuk ada hal layak untuk membuat itu Renate, membuat chanting kepada Renate. Tapi dia punya proses. Saya rasa ada yang lebih paham tentang ini situasinya. Tapi bila diceritakan tentang proses saya melihat kepada method of orang tua kita dulu melalui mekira itu. Sebenarnya kita ada the way of menurunkan ilmu tuh dulu macam mekira itu sendiri. Itu yang saya guna ketika mula menghidupkan ini lilihis bersama dengan komunitas saya. Sebab resource pertama ada orang tua. So aku nak pergi mekira dengan dia. Ke rumah dulu dengan mereka. Aku bukan terus alang-alang bukan terus direct pergi bercerita dan minta. Kau karena buat dulu satu hubungan yang sangat bonding dengan dia, baru kau ke arah itu. Kalau sendiri pun berlama, take time 2-3 tahun. Saya lama di sini kan. Jadi 2-3 tahun itu adalah proses di mana saya mewujudkan satu view di mana orang tua itu sentiasa nampak saya. So trusted person lah. Kan ya. Kalau saya pandai hilang-hilang, mana ada orang mungkin akan ada keberanian ataupun kelapangan untuk share itu benda. So selepas 2-3 tahun itu saya mulai ke arah bahasa dusun yang lama lah. Belum ke arah lilihis. Saya pun baru-baru juga jumpa lilihis sebenarnya. Perkataan-perkataan yang kalau mulai dia ini apa dusun dia. Itu adalah first stage saya. Kalau tidak jumpa di sana, cari lagi orang tua. Tapi recently, selepas ini, lilihis ini diangkat sebagai salah satu konten dalam subjek PKD. Baru-barunya, lilihis ini terlampau banyak dalam kita punya culture. Baik untuk perkawinan sekolah kan, termasuk juga untuk ritual ringan. Ritual ringan itu boleh diajarkan dari, kecuali ritual yang berat, yang berhari-hari. Macam ritual ringan itu adalah papakan dan pembarayan, itu boleh. Which is itu Thanksgiving. Dan ini pun kami dapat juga bersama dengan orang tua yang sudah ada trust dengan kami. Sebab sebenarnya trust itu bersifat juga kalau dia trust pun tapi kami tidak gifted untuk menerima. Sekali 2-3 kali kena ulang tidak juga pandai kompos balik itu bahasa kan. Tapi saya pun tidak tahu mungkin itulah dia punya good spirit daripada leluhur. Karena bila saya dapat to recording kan, saya akan dengar balik dulu, baru saya akan coba dapatkan itu perkataan. Dan syukur setelah itu perkataan saya paham. Jadi itu yang menjadikan senang untuk saya bagi balik kepada saya punya groove of Gonding itu. Dan saya Gonding itu sekarang dia orang sangat dekat dengan pelestari lah.
lestari kepada lilihis. Ya, dan untuk sekarang ini almost 40 lebih lilihis orang boleh senandungkan. Orang boleh cantingkan ya, lebih 40 lah. Dalam different genre dan juga keperluan ataupun dia punya value dia lah. Dan yang paling penting, dia orang the only group yang boleh membuat ritual Mai Panau dalam menggunakan lilihis yang betul-betul dulu punya. Mai Panau ini adalah Yang satu memang ada upacara. spirit. Dia ini belum ada spirit sebab dia lebih kepada dia sebenarnya bila kita paham ini lilihis untuk Mai Panau dia adalah puisi kesedihan, sebab dia akan menghantar perempuan itu kepada lelaki itu. Dia adalah puisi kesedihan. Dan dia orang boleh buat ini upacara selepas kami mengumpulkan 5 orang tua Bani. Itu pun begeng baru boleh. Bila kami kumpulkan dia orang ini sana orang bercerita sebab sebenarnya di Bunutuan ini dia masih ada generasi yang berkawin karena itu. Mai Panau dijodohkan. Dan siap juga lah walaupun sedih, kami sedih sebab dia akan mengganggu mental health itu perempuan daripada 13-14 tahun itu parents bilang oke, kau ready lah kita mungkin panah maksudnya it's time for you untuk pergi ke rumah lelaki dan dia tidak tahu pun untuk ada keinginan untuk bercinta tidak ada. Sedangkan ada di antara orang tua ini yang 2 tahun baru udah jumpa laki dia. Ya begitulah semua masih wujud di sini. So saya suka tuh itu momen yang waktu bila dia share kan lilihis ataupun tendiadi yang diorang share itu diorang sebahagian daripada itu culture. Dan bila saya tanya, most of them bilang kan kami sangat sengsara dijodohkan. But ya. I think that belief transcends that culture alone. Any culture pun marriage is suffering nih Wow. Ada tuh jokan kalau pasal marriage banyak ring apa yang paling sengsara, suffering lah. Suffering, oke. Yeah. Marriage and suffering ada tuh. But interesting sebab banyak mau tanya, terus banyak sudah kau jawab, terus banyak lagi soalan yang terhasil daripada banyak yang kau sudah jawab. Okay. Jana, how did you connect with and how do you connect to this side of our beautiful Sabahan culture? Saya tidak tahu juga lah kenapa saya bersemangat sebenarnya untuk bawa lilihis nih. Bila kita berjanji tuh, kami pernah berjanji berdua di kebun. Iya. Bundu Tuhan. Bundu Tuhan menjadi saksi 3 tahun lepas ya. Kita pergi sini, saya pergi sini. Saya pergi sini untuk program daripada corporate lah, kita buat project community dan terjumpa lah dengan Adrian. Time tu saya tidak tahu pun lilihis ni apa. Saya tidak tahu macam mana dia punya bayangan. Saya tidak tahu, tapi yang saya tahu dia adalah satu warisan budaya yang semakin kita semakin matilah, memang dia semakin matilah. Yang memang saya pun tidak tahu apa dan saya rasa macam oh my god, saya sudah tahu jadi ini tanggung jawab saya. Begitu Pak, saya terasa begitu. Jadi tidak secara saya tidak niat untuk apa-apa, saya cakap dengan Adrian itu time. Saya bilang apa-apapun nanti kita akan buat program juga. Lambat atau cepat. Saya rasa itu. Lepas tu termaterailah perjanjian. Adrian sambung. Di mana? Kalau dari saya pula saya kenal kamu, I'm glad ada orang macam again Juliana of NBRF 2023. Nanti kita akan interview juga Denny bagaimana dia boleh how she can make things like North Borneo Rainforest Festival happen. Ada kaitan juga sama cultural and heritage preservation macam ini kan. So saya pernah nampak dan memang bikin kembang bulu. Bikin kembang bulu macam kau transported to old times where things were more peaceful, things were more harmonious, we were more orang bilang united, or we were more one with nature and with our spiritual, with our ancestors, begitu Pak. It felt more connecting lah. Betul. Dia tiada macam orang bilang rasa atau vibe yang memisahkan, and that got me thinking about the whole experience with journey with Juliana lah kan. Because initial masa NBRF tu pun mau cakap pasal reviving, kasih balik ini, and how
I've started wearing barait, my wakid, going to shopping. Sekarang saya mau cari sirung, saya mission ni kali pergi Gunasang mau cari sirung, saya mau pakai itu instead of my cap, selalu begitu kan. Accessories, hello. Oh, accessories hari ini. Okay, local made. Ada ini pula dari si Adrian sendiri. Dia punya karo yang dia sendiri kasih string together. It's such an honor to be able to wear it today. Chelsea by CM. All of these things, we were talking about how macam mana kalau bukan kita yang, kenapa kita mau pakai fashion harian? Hari-hari kita ada peluang pakai baju. Hari-hari kita ada peluang untuk show up to the world. We wake up and mean to show ourselves with something on. Why not the garments and the accessories that kita memang produce sendiri? Kenapa kita mau kasih kayak companies dari Amerika, dari China, dari London, dari Japan, for example? Kan why not wear our own people? That's how we kasih hidup balik lah kan kita punya economy even. Not only kita punya connectiveness antara different tribes and different communities. It's more harmonious, yang betul-betul harmonious lah. Bukan Sabah Maju Jaya di papan tanda saja. Jadi kita betul-betul maju dari segi dikasih Panasnya kau, kuat menyisip. Kita kalau terlampau. Kuat menyisip kau. Oke. Kan Adrian Ya, saya suka betul. Bila cakap pasal saya kena pinjam juga lah Sabah Maju Jaya. Saya mau lihat ini konteks dalam konteks culture. Oke. Even sekarang kita masih dalam situasi untuk menunggu ada satu kadar gaji yang memadai mencukupi untuk Sabah. Itu saya kasih tepi lah. Tapi dari segi value maju itu sendiri macam Jepun, right? Macam Jepun ataupun beberapa negara di mana culture ini mereka angkat. Macam Thailand sendiri. Di mana orang dia yang sudah government itu build culture itu adalah penting. Orang tidak struggle. Semua orang ada bahagian. Macam kita. Orang yang ke arah culture. Kita ada bahagian kita ada space kita. Tapi di Sabah ini, sorry to say ya, kita tidak ada space yang valid, tidak ada space yang visually di sana, Bang. Ada beberapa agensi, contohnya, syukur lagi lah saya tidak berjaya dapat di mana-mana. Agensi yang bertanggung jawab, ya. Tapi most of that thing kan dia stuck di sana, kan dia bersifat planning yang kena buat dalam beberapa tahun, tapi kita tidak tahu. Bila kita masuk dalam community, contohnya saya sendiri kan, salah satu struggle yang dulunya saya nampak, kenapa community ini tidak ke arah untuk menyelamatkan culture adalah dari segi hal itu. Space, keuangan, dan juga macam mana itu culture itu boleh bagi orang income. Dari segi penghargaan. Yes, penghargaan. Dan orang tidak tahu macam mana culture itu ada value sendiri. Tapi kalau bila sampai saya di sini sendiri, saya sangat bersyukur karena even pakaian, semua benda yang saya maksudkan tadi adalah gending itu sendiri yang membuat upacara Mai Panau, orang ada value. Bukan lagi yang kena panggil, boleh kasih bayar kamu 20-50 tidak. Sebab atau token. Yes, tidak token. Tapi saya masih menggunakan dua pendekatan di mana setiap skill orang, setiap kembaran itu perlu dibayar dalam bentuk mana dibayar orang tua, itu pengelus dan pengodau. Ini adalah currency kita dulu. So, dia tidak ada bayar. That's why bila saya letak ini orang akan paham. Sebab, apa itu pengodau? Apa itu satu lagi benar yang sebut tadi. Sebab dulu mana-mana skillful person yang boleh mengupacarakan, boleh kasih gabung, kasih unite community, mereka boleh dibayar dan harus dibayar dengan value itu. Pengodau, puriding contohnya, pengelus contohnya, itulah currency kita. Ya. Walaupun dulu kan kalau yang aku dia pengodau maksudnya lepas contohnya berubat, minta nasihat, kalau konsultan kan itu kan tuh yang bagi kami bilang pengaras. Ya, pengaras lah, tapi kalau saya ya energy exchange. Yep. So dulu 50 sen tapi kita kekalkan, tapi kita masuk dalam value sekarang. Ya. So benda-benda sebenarnya memang sudah wujud. Cuma kita yang tidak mau. Patutnya ada red. Yes. Dan kalau saya masih buat itu benda. Macam juga di 3 elemen ini kan, saya tidak akan cakap yang saudara minta bayaran, tidak. Harmati pengelus, ada pengelus untuk apa yang orang buat. Pengelus. Ya, harap pengelus. Ya, jadi kalau yang antara orang-orang culture, orang akan tahu yang selepas dia orang perform apa kan, berapalah pengelus kamu. Nah, itu yang kita mau. Kita mau to level yang tidak perlu pun orang tanya yang thank you karena kamu datang, tidak.
Dia mesti akan ada satu closing remark dia berapa pengaduh saya perlu bagi ataupun adakah perlu saya bagi pengaduh. So pengaduh ini bersifat benda yang keras. Dulu-dulu tanggung lah. Tapi sekarang kan banyak benda keras, ini pun benda keras juga. Kita boleh request saja. Yes, something yang kita akan boleh simpan. Macam juga istilah Melayu, cendera hati, cendera mata. Satu boleh disimpan, satu boleh hilang. Boleh dilihat kan. Tapi begitu juga sebenarnya dalam culture ini. Cuma kita yang tidak tahu yang rupa-rupanya kita punya culture ini ada dia punya rating ataupun pemaknaan di sana. Satu lagi yang saya suka untuk kasih share juga pasal puriding ataupun purinding. Purinding dan purinding ini different community akan menggunakan istilah yang tidak sama lah. Tapi ini pun baru-baru juga saya tahu apa makna dia selepas saya masuk untuk memahami tentang bagaimana ini baju tradisi di Bunda Tuhan ini sampai di sini. Bagaimana kain hitam ini yang sekarang kami angkat sebagai baju abaya Bunda Tuhan ini sampai di sini. So saya bilang kan, there must be some ways, something yang boleh explain kenapa ini baju ini orang tua kami anggap sebagai baju yang penting. So kalau dia dianggap sebagai baju penting, maksudnya dia sudah diangkat sebagai harta yang bermakna. Kalau dia sudah bermakna, maksudnya dia sudah diangkat sebagai penting dalam keseluruhan value kau sebagai orang yang ada elemen-elemen tradisi di sekeliling kau, baik ritual, apalagi pakaian. So di sana lah itu purinding itu yang saya rasa that's why lah ada kain hitam boleh masuk daripada luar. Dan purinding ini adalah pembayaran mesti dalam bentuk kain. Yes, that's why lah. Begitulah itu kain hitam masuk di sini dulu Boleh kasih baca? Oh, oke. Ada news. Ada news, oke. So because you mentioned kan, berita breaking news. Enggak lah breaking. Ini dari May 28, 2023. Kalau kamu ingat masa itu Kamatan 2023. Yep. Ya, Kamatan 2023 di mana timbul satu isu oleh seorang di news juga boleh juga sebut tapi kalau saya sebut direct nanti dibilang saya cari gaduh sama dia direct. Jadi saya baca secara general lah kan, karena tujuan kita, niat kita adalah untuk pemahaman yang lebih terang begitu. Okay. So ada isu di mana the traditional costume, Tindorama ini membuat statement, dia bilang the traditional costumes donned by contestants in the state level Undok Ngadaw pageant must have a proven historical record, are authentic, and have a story to tell. So this Tindorama said, this was why the abaya is no longer accepted as a traditional wear for the state Undok Ngadaw pageant this year. So Adrian Soros, sila jelaskan. tolong kupaskan untuk kami isu ini. Yes, hal itu pernah terjadi pada tahun 2023 di mana di dalam sistem penjagaan culture kita ini ada cendekiawan. Cendaram itulah cendekiawan yang telah mengeluarkan satu kenyataan ataupun mungkin telah menjadi kenyataan seperti itu kalau di tabloid ataupun news. Tapi saya mau cerita itu benda dalam konteks apa yang kami lalui sebagai community. Saya tidak mau ulas tentang apa yang ditulis, kenapa tidak boleh diangkat, kenapa baju itu tidak diiktiraf sebagai tradisi. Saya akan berbalik kepada bagaimana baju itu wujud lah. Kalau poin dia adalah untuk menuntut kepada bukti-bukti sejarah apa semua, tapi itulah saya bilang, saya berbalik kepada itu purinding dan puridik, di mana bukan semua baju itu perlu dibuat, ataupun ditenun dalam satu tingkat tahun selepas datangnya pedagang luar. Begitu, right? Ya, so itu benda yang tidak ditulis, tetapi dari segi ada satu lilihis yang menceritakan dan juga cerita kepada Manananu Gunung Manananu Gayangaran di Bunda Tuhan yang kau panggil ini gunung bukan Nabalu, Gayangaran, a big name. Yang tidak boleh dinamakan. Gayo is besar. Yes. Ngaran is nama. Yes, ya. Gayo ngaran. That's why setiap bulan 12 kami ada pesta Gayo ngaran ataupun It shall not be named. Yes, betul. Kami begitu. Sampai begitu sekali. Kami tidak akan panggil dia nama Dia lo. sangat besar sampai dia tidak boleh ada nama. Yep. Ya, that's why bulan 12 selalu kami akan ada ziarah. Gayo ngaran, kumakap Gayo ngaran untuk dua community ini dan beberapa community di sekeliling nih kaki Gunung Kinabalu untuk berziarah secara
aman, damai, tanpa bayar apa-apa. Oke, so berbalik kepada itu baju, dan ada kaitan juga dengan bagaimana ini Purinding, dan Purinding ini telah membuka satu peluang dan juga a way of community ataupun bebelian yang duluan terima ini kain dari luar ini. Bebelian juga bukan community. Bukan senang tahu kita pergi di kota Belud, lepas itu bertukar hasil kita punya tanaman di sini ya. Tapi biasanya di sini sigup ya. Di sini sebenarnya sigup lah. Sigup. Negara tidak ambil tuh kain. Sebab lebih ambil garam daripada kain kan. Tapi kalau bebelian itu sendiri, bila mereka dibawa ataupun dijemput ke upacara-upacara di sekeliling teritori mereka, diorang boleh pergi jauh tau, berpergi jauh. Ada 2 grup yang dapat ini pakaian, ini kain dulu. Satu yang mana nanud, diorang akan minta kepada orang putih, yang mau purinding. What is purinding? Kain hitam. Di sanalah ini kain ini mulai masuk di sini. So bagaimana itu baju, bagaimana diorang boleh membuat? Saya semua juga berjumpa dengan nenek si Gotong. So dia 94 yes, dia 95 tahun, Mbak. Saya setiap tahun saya akan jumpa orang tua kalau boleh. So ada saja yang saya mau kasih tambah maklumat ataupun kasih yes ya. Dia ada cerita juga pasal macam mana, saya tanya macam mana lah kamu buat tuh baju dulu. Orang tua akan nampak waktu orang pergi Maibade. Dia akan balik, dia buat sendiri guna tangan. Ya, so walaupun itu baju abaya itu tidaklah seperti baju-baju lain yang dia memang ada tenun, tapi kita kena akun dan akur bahwa baju tradisi itu dia ada evolusi dia. So evolusi terakhir baju untuk dusun di bahagian perbukitan ini abaya. That's why di Tambunan ada satu versi, tapi terpulang kepada community lah, dia orang mau mengangkat dalam versi macam mana ataupun bagaimana itu terpulang pada mereka. Tapi di bawah kami yaitu Bunda Tuhan, kami sudah sebenarnya buat ini usaha dari start 2014, orang tidak tahu. Ya, 2014 kami mulai. Tapi ini pun ada satu cerita juga. Untuk Madau saya suka juga untuk terima pasal untuk di sini, sebab di sana kita boleh empower perempuan yang betul-betul tahu kenapa kau perlu ikut, Bah. It's not just untuk bertanding. Kalau kami sendiri, itu yang saya terpikir. Sebab dulu, untuk bayangkan 2014, untuk pergi bertanding pun masih kena panggil Makirayo. Kok ikut tuh, dia bilang. Terus ada juga peres yang, saya tidak mau kasih ikut dia, bikin malu sejak anak saya buruk, dia bilang. Ya. Bukan, kalau saya against, sebab dia beauty pageant sendiri. Dan saya pernah cakap juga nih di episode kami yang panas itu, di mana saya bilang sebenarnya Unduk Madau ini adalah tidak boleh cakap ini kita punya adat. Ya, oke. Sebab dia beauty pageant yang jauh dari mikrofon sio. ADHD. Ya, tapi itulah saya bilang. Bagi saya tapi saya ada acknowledge juga di dalam episode yang sama, saya acknowledge tidak dinafikan Unduk Madau ini telah menjadi satu platform di mana kita lebih tahu tentang the different costume sebenarnya. Saudara saya mau membawa kepada cerita yang konteksnya adalah kepada abaya itu sendiri. So, saya bilang kan, ini Nobit pakai ini perempuan yang pakai. Kalau orang tua pun macam diorang ke arah baju-baju bukan dusun bundu punya. Jadi sampai bila-bila kok tidak ada satu analogi dia beginilah. Kalau kita mau hidup, jadilah 3 benda. 1, kau jadi alat yang boleh meletup ataupun bom. Saya akan pilih senapang ataupun bom lah. 2, kau jadi benda yang boleh hidup. Saya pilih tumbuhan. Oke. 3, kau mesti ada keinginan untuk ada superpower. Kalau saya boleh lihat masa depan. Begitu ya, analogi kepada proses. Kenapa saya menggunakan Unduk Madau itu sebagai platform dia. 1, saya mau kasih keluar juga itu untuk perempuan-perempuan, gadis-gadis di Bunda Tuhan, dia orang mau rasa juga stage. Dan kasih mula untuk mencantas itu perspektif bahwa perempuan di Bunda Tuhan, semua di Bunda Tuhan ini buruk-buruk, jangan kau ikut, bukan tidak buruk lawa. Ya, itu perspektif lama. Kita bilang buruk nih kan mungkin lebih kepada cara pembawaan diri. Kenapa kita ada, I guess beauty pageant in general is a good platform for girls, especially yang suffer from timidity, terlampau inferior. So it's a good platform to practice untuk jangan malu dengan jadi diri sendiri. Ya, so hal kepada baju itu sendiri, saya terpikir yang buruk-buruk itu jangan heran, sebab orang yang memelihis ini
dia akan biasa ke arah merendahkan diri. So, saya tidak menyatakan bahwa gadis bunuh Tuhan ini buruk-buruk, tapi terbiasa dengan elemen-elemen lihis, di mana kau mesti, kami tidak apa-apa ini. Merendahkan diri sajalah, itu efek dia. But then, selepas 2014 itu, dibilang kan, kita mesti bawa ini baju, tapi biar semendak bunuh Tuhan yang akan pergi ke DCA. So, bukan senang. 2021 baru kami tembus. Oh, punya lama. Yes, ya. Bukan senang atau setiap tahun menghantar, setiap tahun coaching di orang. Jadi maksudnya setiap tahun juga abaya tuh ada di pentas Tidak. sebenarnya? Kami punya janji mesti di KDC biar dia meletup di sana. Dia begitu. So, kalau ada juga kenyataan sebenarnya 2023 yang dibilang kan baru-baru ini. It's not baru-baru ini. Kami pernah secara lembut untuk memakaikan ketika untuk pada tahun lepas kasih crown dengan yang pemenang tahun ini supaya dia mulai kelihatan Mbak. Tapi itu prosesnya bertahun-tahun juga. Apa yang ada pada tahun 2014 kan. So pada 2021 baru dia ini masanya. Ya, walaupun versi pada ketiga itu dia masih ada konflik sana sini sebab saya pun baru involved dengan pengurusan untuk modal dan ada yang lebih senior. So to agree kepada beberapa ide itu saya tidak boleh tolak lah sebab dia lebih duluan untuk mengatur mana-mana. But saya bilang kan, yang penting kita sudah bawa ini baju dan dia sudah sampai di sana. Dia visible Yes. sudah. Sampai di mana community ini, dia akan kembalikan kepada community. Sudah rasa bahwa kita pun ada baju yang perlu kita kasih jaga dan perlu kita kasih, at least semua kita ada. So itulah permulaan kepada baju abaya itu. That's why kenapa terjadi 2023 di sanalah bukti dia bahwa community kita kurang sensitif kepada apa yang terjadi. Orang tidak tahu itu benda. Nah, karena pada 2023. Tapi orang tidak tahu 2021 itu benda sebenarnya sudah bermulai pada 2014. Ya, usaha itu komunitas sendiri, usaha kami juga sendiri dan proses itu bukan senang. Bukan prototipe, buat satu bentuk baju itu kami mulai untuk mengumpul baju-baju yang ada. Dan itu sebenarnya adalah benda yang sangat penting kepada community yang mahu identitas itu diperkasakan. Sebab waktu kami kasih kumpul tuh baju kan ada yang ada pocket, macam-macam versi ya. So, disebabkan saya jumpa dengan banyak orang tua dan saya paham juga macam mana untuk memaknakan baju. Syukur itu juga saya belajar dulu lah time di MS kan, kajian etnik apa semua. Jadi di sana saya mulai mengambil beberapa penceritaan orang tua untuk memaknakan itu baju. Abaya itu sendiri dari perkataan. Yang pernah orang bilang kan, bila kena klik ABAYE, dia terus pergi di Arab. Itu sih tidak mau sentuh, tapi abaya ini ABAAYE. Kalau perkataan abaya ini adalah kabaya kau kan, dia seperti satu perkataan yang merujuk kepada, adakah kamu akan menjadikan ini benda? Adakah ini akan boleh jadi? Itu definisi dia kepada pada istilah itu. Dan baju ini sebenarnya atau perkara itu sendiri datang daripada pembelian. Sebab bila orang ada satu ritual kan, orang akan bilang kan kabaya takkan mengipangi muhau. Di sana itu perkataan muncul, penggunaan istilah itu. So bila ada ritual, orang kan pakai itu item duluan, item. Tapi dia diangkat sebagai abaya karena item itu merujuk pada baju lelaki juga. Even baju lelaki macam sampai sekarang ini sebenarnya dia adalah batanga juga, item juga. Tapi bila ditanya kepada beberapa orang tua, rupanya banyak lagi dia orang punya knowledge yang ada tempat di orang. Macam di kampung ini kan, perpustakaan itu everywhere. Kau saja mau pergi jumpa dengan dia orang. So, mungkin ini, dia punya buku itu 10, yang ini ada 20. Begitulah, saya jumpa ini, baju ini pun hitam juga. Tapi bila jumpa dengan orang tua ini, paksa dia untuk kembali kepada memori lama, dia bilang kan, oh ada nama pula itu, batanga. Ini batanga. Explain baju kau. So ini adalah, Tenunan dia tengok. kalau tanpa ini kita panggil sebagai batanga saja. Tapi bila ada semua yang sulaman berwarna merah dan putih, dia akan pakai sebagai batanga ginantihan. Ginantihan itu merujuk pada benang berwarna. Oke, jadi Ginantihan. yes, ginantihan. Ginantihan ya. So it's a big issue juga pada tahun 2023 pasal ini baju. Tapi kalau saya sendiri sebagai community dan yang kena kepada kami, kalaulah itu proses untuk kembali kepada community, itu proses untuk mulai melihat bahwa tradisi kita ini sangat penting dan perlu dijiwahkan. Saya rasa kita akan biarkan benda itu berlalu dan kita tidak akan melihat sudah ada community yang fight back untuk mereka. So kami fight back, bukan untuk merendahkan status dia sebagai cendekiawan dalam sistem penjaga kepada culture, tapi kami bersuara bahwa semua culture yang ada, hak pertama yang boleh
dan empunya adalah community yang menjaga. So syukurlah kami menjaga. Hmm. Itu yang membuatkan Ada kamu voice. yes, itulah aku bilang kan kami menjaga. Jadi tapi time itu kan masih panas. Jadi kalau panas jangan berlawan, kasih cool down dulu. Kasih limpas beberapa waktu dalam 14 hari juga lah. So bila habis tuh hamatan, saya sendiri dan ada satu kawan saya yang memang juga saya anggap sebagai seumuran dalam menjaga ini culture. Kami tidak buat bersendirian sebab di Bundu Tuan sendiri kami ada sistem untuk mengisi suku. Mesti bertanya kepada orang tua dan ketua kampung. Yes. Kalau tidak tahu kan sana sudah kau. That's why lepas jadi ini case kan kamu tidak nampak dia. Kami tidak buat apapun komen. Tidak ada satu orang pun yang buat konten mana. Sebab saya rasa ini Post milik status yes, pun post status tidak. pun tidak. Kenapa? Sebab ini milik community. As long community itu agree dan tidak perlu orang lain pun represent kita, saya rasa selesai. Sebab itu yang kita mau. That's why ini benda adalah benda yang saya rasa macam dia mendekatkan saya juga pada itu istilah sogit itu sendiri. Dan pada tahun 2023 juga tiba-tiba naik hashtag paling banyak segit sunduan suku. Orang banyak apa nih? Wujud gak bola perkataan ini? Yes, wujud. Dan karena ini situasi ataupun karena ini kenyataan dan juga apa yang kita lalui pada tahun 2023, saya rasa wake up call untuk semua community yang dibilang saya mau jaga di tradisi. Saya akan balik kepada soalan kepada semua kita sampai mana dan kesanggupan kita mencegah. Adakah setakat kita mau kasih komersial, tapi value dia kita kasih tinggal atau macam mana? Sebab kalau first hand dia, kita kena jaga dia punya value. That's why juga banyak yang meminta ini baju abaya. Tapi kami sudah cakap yang ada juga mau order kan mana kedai kamu? Ketara betul kan selama ini asal baju tradisi dia bersifat komersial. So saya akan jawab begini. Saya rasa jawaban saya ini jarang karena jawab. Kami buat best community best. Jadi di mana lah kedai kamu? Pasti dia orang tidak paham. Maksudnya tukang jahit itu ada di rumah masing-masing saya bilang. Kami tidak ada kedai. Sebab yang membuat ini baju dan yang akan mewariskan nanti adalah orang yang boleh buat sekarang. So itu yang harapan saya. Dia tidak buat di kedai. That's why di mana-mana kedai untuk baju abaya bundu ini kamu tidak akan dapat. Kau masih bikin bundu Tuhan. That's why juga kami sentiasa welcome kamu. Kau bilang kan, boleh ke saya datang bundu Tuhan untuk minta akor? Boleh. Datanglah bundu Tuhan, adalah tujuan dia itu. Yang selama ini yang selama ini memang susah. Kadang-kadang orang bilang kan, kami tidak mau konflik dengan sebab orang sombong, tidak mau bagi maklumat. Tapi ada dua benda kita perlu paham. Kalau kau bilang kan, saya sudah buat baju abaya, tapi kau hanya tengok daripada gambar dan kau minta tolong kawan kau ataupun peniaga yang boleh buat baju. Terus kau bilang kau klaim this is abaya. So banyak terjadi, asal bulan 4, bulan 5 akan datang kepada saya itu. Saya akan tanya, bolehkah saya tengok tuh gambar tuh baju? Terus saya bagilah, dari mana kau dapat? Kawan saya yang jahit. So saya bilang kan saya akan stop di sana. Saya rasa kau minta maklumat sama kawan kau. Dia lebih tahu tentang baju ini. Ya, itu saja. Kan, so, kalau kau mau, pergi jumpa dengan cara yang betul. Sebab ini benda yang, sebab yang kami buat ini pun, Kamu susah-susah it's a process. kasih Ya, it's a process, betul. First time? Bagi orang bayar Ya, orang lain, betul, ya. dapat info pula dari kau. Ya, Nah, ya. First time saya nampakkan macam tahun lalu kah? Saya rasa macam tahun lalu lah. Nampak abaya di Bundu lah. Jadi saya tanya siapa? Saya tanya dorang anti-anti. Si Nurendai. Iya, si Nurendai. Saya tanya dorang lah, saya bilang memang ini kah baju kamu? Sebab first time saya nampak. First time saya nampakkan oke, apa nama baju abaya? Oh dia macam kebaya. Jadi terbaliklah saya di KK kan saya berpikir abaya. Saya carilah bahkan. Oh, kabaya dusun kali ini begitu sejak kali. Abaya yang jubah kan era kalau Iya. abaya di Shopee ya jadi abaya ya abaya jadi oke. Dan tiba-tiba keluar pasal ini Ya. pasal ini dan sebenarnya saya berpikir sebagai orang luar kan saya berpikir kenapa apa punca dia sebenarnya adakah Apa isu dia? apa punca dia sebenarnya sampai kamu sendiri yang pegang culture kedasan dusun itu Guardian tidak ini, ya. tahu pun pasal Ya, ini dan ya, start ya. komplain pasal ini sebab adakah aku mengetek Make public statement aku lagi. mengetekkan nih enggak Nah, kau cuma share kau punya Yap, feeling. ya. atas ya situasi itu. jadi And- risau and- risau And to sister be fair, ya there was no public follow up from Adrian Soros punya side. Kan? Oh, ada juga lah. Sebenarnya ini case telah diselesaikan menggunakan peraturan segit, which is To be fair, Mami, sudah wow, segit lah. sudah segit lah, sudah segit settle juga, lah ini kira. sudah settle, semua Jadi sudah kau cakap settle. begini sini di podcast kau tidak kena sogit balik itu. Tidak, dia tidak boleh Karena ingin cuma disegitkan. menceritakan apa yang berlaku. Dan lagi pun apa yang saya
ingin kongsikan dan memang sedang kongsikan juga adalah situasi itu telah membenarkan saya untuk melihat sendiri bahwa baik siapapun kau, cendekiawankah kau, kau holder kepada some title bahwa kau arif tentang culture di Bunda Tuhan, sebenarnya Bunda Tuhan ini, I mean it's not Bunda Tuhan, kepada satu community pewaris lah contohnya, semua kita mewarisi kan, semua kita mewarisi culture. Kalau itu community sendiri tidak strong kepada dia punya culture, anytime akan hilang. Anytime orang akan bantu kamu untuk kasih dissolve. Contohnya itulah. Untuk community di sini Bunda Tuhan, dan ini yang saya mau jawab pada mana-mana community yang ada kamu mention tadi kan 80 sub etnik. Sebenarnya masih banyak yang masih dalam pencarian dan juga untuk mengukuhkan dia punya identity. Do something, buatlah. Jangan pengkaji luar yang dibuat ataupun agensi yang dikasih namakan kau punya culture. Buat saja kau ya. Dan saya Semua go. There must be culture yang belum pun karena kasih solid. Ya. Dan saya rasakan macam agensi ataupun kementerian yang terlibat dalam pejak culture ni untuk Sabah, saya rasa dorang kena lebih bersifat terbuka untuk menerima maksudnya yang belum ada documentation macam yang begini untuk buat documentation. Dan satu lagi diorang kena agree bahwa community itu dia dalam proses untuk memperkukuhkan dengan evolusi yang mereka dapat daripada cerita. Macam juga ini baju dengan ini kan. Kami bila dalam satu caption yang mana-mana lah, ya mungkin kita pernah baca yang masih juga sampai sekarang sebab benda itu sudah jadi public pula. Dia tidak ada historical, dia tidak ada documentation. Of course lah dua benda itu kita tidak boleh bagi on the spot. Tapi bila kita jumpa dengan community, kalau ada 2.000 community sana dan 2.000 agree bahwa itu baju community dia, apalagi dokumentasi kamu, right? Makanya dia orang sudah sebenarnya based on community sendiri, dia orang sudah mengangkat itu sebagai culture, itu value dia orang punya culture yang dia orang telah terima, telah kukuhkan macam baju apa semua kan. Tapi kan Ed, satu tadi soalan apakah sebenarnya punca sebenarnya benda ni boleh terkeluar yang sampai orang bilang boleh membuatkan orang luar macam saya terkeliru terkeliru kenapa dorang sendiri tidak kenal dorang punya itu sendiri. Dan satu lagi apa sudah saya mau tanya tuh, dan satu lagi adakah community Bunda Tuhan tuh sendiri pegang betul-betul dan macam sebab dalam dunia yang sangat modern ini bonding antara manusia dan manusia itu semakin orang bilang pupus, semakin tiada sudah, kita tiada bonding sudah, tiada sudah. Jadi macam mana di zaman modern ini kamu meyakinkan satu kampung, satu community bahwa percayalah ini kita punya, begitu. So how macam mana? Sebab it's not easy. Betul. Ya, bukan senang. Jawablah dua. Doakan kenapa ini terjadi. Salah satu saya rasa kita kekurangan platform. Kita anggap Pertanian Undung Kadau ataupun Kecamatan the only place untuk kita showcase punya baju itu satu. Itu sajalah. That's why itu benar terjadi di sana. What if kalau baju itu tidak akan angkat di sana? Tidak juga itu isu kan. Maksudnya di sana di Sabah ini kita masih kekurangan platform untuk showcase ya. That's why Kecamatan. Yes, Kecamatan aja kita. Ya, makanya boleh aja kita buat setiap ujung minggu, satu hari bulan, minggu pakai baju ya itu. Kawan-kawan artisan lah yang coba macam dorang Maria Dok Silver Divas begitu kan, macam Chelsea begini dorang try juga. Tapi betul, it's not as easily accessible. Kau kena cari, kau kena tanya, jalan lah. Tidak lah orang bilang macam brand-brand yang ada sekarang kan, kurang biasa. But the thing is, kebanyakan itu dia terjadi di luar community dia. Even di Ranau sendiri kan kita tidak jumpa di mana community Bunda Tuhan pun belum lah. Di mana community yang dia memang ada culture center. Orang datang kita boleh perform ataupun orang boleh experience macam juga di Jepun kan, walaupun saya nampak gambar saja. Kalau jalannya orang saja Jepun sudah Pak. Orang pakai baju lah di sana. Walaupun saya tahu yang orang itu yang pakai itu pun itu kira bergaji kali kan, bukan juga pakaian orang setiap hari, tapi at least ada. Kita tidak perlu space yang besar pun sebenarnya, at least ada center di sana, ada satu. Kalau macam di Sabah, di mana do you recommend? Terus sekarang orang buat paling-paling Imago. Ya, tidaklah kan dia kan ekon apa semua. Setiap community masih ada tempat itu. So, kita tidak boleh
Kita tidak boleh angkut itu feeling bunuh Tuhan itu pergi Betul imago. juga lah, Ya, betul that's why juga kalau saya lah. sendiri kan betul Donggongon juga. tidak. Ya. Sabah ini banyak tanah, Pak. Kalau bilang untuk pinampang lah. Ya, Lengkungan tiada Ya, juga. itu Adapun yang macam sama mari-mari kalau macam begitu. di Tamparuli Ya, begitu kan. ya. Tamparuli ada kan. Tapi bukan community base. Oh, Ya, dia bukan sekarang community nih, base. Ya, Sabah nih. Yang kau sampai sejak kau beli, siapa yang pernah pergi masuk kampung yang kau masih boleh rasa kampung begitu, Pak? Community. Sanalah kau nampak base. ayam, sanalah kau nampak begitu. Yang macam kalau kita masuk sekarang kita go to interior begitu kan, kita masukkan orang kampung kita tak payah suruh bah, dia genuinely kasih ready dong ya gong budak-budak Betul? main, Ya, ya. mazau ayam-ayam limpas-limpas begitu. Ya, Dan dan masih pakai ini kan. right? semua. Ya, dalam situasi yang lebih sistematik, yang lebih macam orang Ya, kasih community mau a part of that compound, Bang. Ya, begitu. So itu benda satu lah. Kita terlampau melihat satu stage itu sebagai the only highlight kepada semua culture. Tidak, saya rasa tidak. Of course good ada kamatan, tapi sampai bila hanya kamatan saja image Sabah kan. Kecamatan itu sendiri pun di mana headquarters dia orang bilang kan di KDCA tiap-tiap tahun sendiri adakah dia cukup menggambarkan dan memberi ruang ataupun orang bilang cukup menghargai, adakah KDCA sendiri cukup menghargai culture and heritage untuk betul-betul highlight. Macam tu hari saya bawa anak mau pergi experience cultural gitu. Terlampau santai sampai pergi belakang. Iya. Tulis sebelah ni saya paning-paning saya baca cakap tapi interesting kita punya topik. Ya. So I said mau bawa anak pergi ke DCA, mau pergi experience bakamatan. Okay, saya mau experience number 1 food, number 2 traditional games kita banyak. Dan saya tahu NBRF lagi ada traditional games yeah. panggil. Siapa sudah nampak itu? And then pakaian, tarian semua itu, which ada memang musical instrument ada nampak. Food saya tidak nampak langsung, tidak. Ada satu gerai di kona ada saya terbeli losun sama sambal bambangan kah. Terus traditional games langsung tidak jumpa. So how much do we appreciate bah traditional and cultural heritage kita sendiri untuk kita highlight di dalam kehidupan harian. Jangan bilang beyond kamatan, sedangkan time kamatan itu sendiri pun tidak terangkat maksud saya. So bagi saya, I believe you have been doing the work and saya percaya kau pun nampak juga hasilnya. People are more appreciating. I mean, you walk or open the eyes of people like Jana pun terbuka mata kan dan mau there's something in here valuable yang kita mau highlight dan syukur kita ada peluang untuk memberi highlight di 2PG Podcast. Actually kita belum cukup rungkai lagi pasal Gondingjen. Gondingjen. Saya sangat fascinated sebab orang membuat saya kembang bulu yang betul. Begitu baju Betul dengan tuh. orang kan. So, Wow, oke. kau start itu apa kau punya drive, apart from yang kau bilang kau mau menghidupkan Lilihis kan, and how did you identify who would be the people yang akan menjadi part of Gondingjen ada bilang si Jana Gendinggen. Gen lah, Gendingjen. Ya, Gondingjen. Gen daripada generasi ke batu. Generation. Yeah, Generation. Gen, yeah. So Okay. what is Gonding? So generation is Gen. So what is Gonding? Where does the name come from? Oh ya, oke. Dapat mimpi kan dari leluhur mana-mana. Dia ada 3 part lah. First part saya kasih pendek. First part saya balik saja yang 10 tahun lepas. First disiplin culture yang saya explore adalah tarian. Ya, saya ada involved dengan satu kumpulan tarian waktu saya di UMS kan. Saya balik-balik karena cari budak-budak. Ya, tapi itu sudah modern lah, bukan bunuh Tuhan benar. Yes. Betul-betul real dari Bukan, belum lagi. Belum ke arah sana. Kan saya suruh keluar. Orang yang yes kita bawa culture luar begitulah. Breakdance lah. Ya, bukan culture juga, tapi bukanlah yang itu punya. So time tuh culture yang commercial. yes, commercial yang orang kan dulu kalau tarian-tarian yang lembut orang tidak mau. Cakap pasal tarian itu Ya. setelah Beryoga. lama saya kita. Jadi Teruskan cerita. umur 10 11 tahun, 12 tahun saya start di sana.
Umur kau? Dia orang budak tuh. Oh. Yang sekarang Gening itu 23, 25, 26 sudah sekarang. Ya, jadi ya begitulah. So itu first part. So saya involved dengan program kebudayaan. Cigu kan memang? Memang tidak. Oh. Dia buat lama. Ya, Oke, memang tidak. jadi memang tidak. Ya, Dia memang tidak. jadi Cepat sudah cara baru jawab orang. Memang tidak. so buat juga lah. Dalam proses membesar itu, itulah saya jumpa orang tua di sana. Saya punya space lah untuk lihat apa yang saya boleh jumpa dalam kampung ini. Pada waktu dimana ini sudah diangkat sebagai pertandingan di peringkat sekolah, saya belum involved sebenarnya. 2016 kah? Tapi time itu saya belum, itu first time orang buat juga peringkat negeri. Budak-budak lagi diorang. Budak sekolah rendah lah, sekolah rendah sudah. 13, 14 ada sudah. So saya time itu saya ada job MC di Nunuk Ragang. Sana saya rasa permulaan saya untuk berjumpa kepada dua spirit, baik religiously dan juga spirit kepada leluhur. Saya jumpa di sana. So ada beberapa, bukan dia orang lah, ada beberapa yang sini dia orang, which is dia orang hanya diajarkan tapi tidak diberitahu dan tidak diberikan makna kepada lilihis yang dia orang bawakan. Sebab even list itu kita guna melodi begini, sudah will. Tapi kita buat lirik, dia melibatkan nama-nama baru dan peragang. Dia ada nama besar juga, Bang. Tapi kita kena panggil dia orang dalam respect, weh. Walaupun kita hanya mensenandungkan, mencantingkan nama itu, tapi kita tahu orang itu adalah a place yang sangat historically sangat besar makna dia. So terjadilah adalah beberapa sini ada orang yang kerasukan, ya kerasukan dalam keadaan yang gangguan begitulah. Ada orang teriak-teriak, terus ada yang sudah yang berjatuhan di bawah. So ya, jadi bila saya bilang kan, saya tengah buat saya punya job, tapi saya tidak tahu kenapa kawan saya bikin tarik saya juga. Kita punya orang muda begini dibilang, orang kena rasuk. So time itu saya tidak panik. Saya tidak tahu kenapa tidak panik. Saya mencari jalan macam mana untuk supaya orang tidak stay lama di sana. Orang kena asingkan lah. Saudara kena asingkan, saya suruh kawan saya kemudian duluan, sebab saya masih ada beberapa jam untuk habiskan job saya. Mau pergi sana church paling dekat. Mau minta pray lah dengan pada di sana. Kalau tidak dapat, pergi klinik saya bilang. Dua benda itu dalam otak saya. So benda tahu terlampau penat ke apa semua kan, possibility ada di sana. So selesailah dalam proses itu. Tiba-tiba bila orang masuk sekolah beberapa minggu selepas itu masih berlanjutan. Sehingga dia turun kepada the only two yang pintu itu spirit masuk. So saya bawa dia orang pergi di satu tempat pertapaan kalau Kristen punya untuk minta minta pray sama yang memang sister and brother yang lebih kepada pray over begitu. Sebelah jumpa di sana, the only thing yang saya ingat adalah bila Father itu bilang kan, kenapa kamu begini? Apa yang kamu buat? Sudah jawab, kami menyanyi lilihis. Apa yang terjadi? Kamu akan kasih tahu makna ini lilihis? Tidak. So dia tidak cakap it's bad or good, tapi dia bilang kan kamu kena hormat itu spirit orang tua memang ada. So saya bilang kan, oh oke. Ya dia bilang kan, jarang jumpa. So saya bilang kan di sana saya bilang kan, saya pun terus saya jumpa, oh saya rasa ini panggilan saya. Selama ini saya bilang kan untuk sentuh-sentuh benda yang begitu saya rasanya saya tidak mau lah. Oh begitu tidak masa mungkin dia akan ke arah spirit. Tapi bila saya sampai di part di mana dia sudah bertemu, that spirit yang dari Nunuk Ragang dan juga itu Fada, saya nampak Fada itu lebih paham daripada kita yang mengadang-adang mau paham. Ada orang lagi yang paham itu benda, which is ini space dia dan ini space yang ini. So bila kamu pergi space dia, kamu kena respect dia dan kamu kena be a part of that culture. Begitulah kejadian dia. So selepas itu saya akan bawa lah untuk jadi juru latih mereka. Di sanalah permulaan saya untuk mengumpulkan orang tua. So for me, untuk kamu tahu itu root kepada culture itu, dia mesti pergi orang tua. Itulah proses dia dan terjadilah gending. Jen. Dan gending itu sendiri adalah salah satu alat ritual. Gending tuh. Kalau ada kamburong, itu juga kering-keringnya ada besi beberapa lah. Kalau macam ada yang bentuk bulat macam di anting kamu, itu sebelah penampang guna. Tapi kalau sebelah sini ada segitiga. That's why logo tuh gending pun jangan segitiga. So di sini dia punya gending itu segitiga. So for me gending itu adalah benda yang bila digabungkan dia baru functional dalam ritual. That's why
saya kasih nama dorang sebagai gending. Sebab kalau dorang aja memelihis, kau tidak akan dapat itu suara. So bila dorang bergabung, itulah itu sound of the gending sebenarnya. Itulah saya kasih nama dorang gending. Ya, gending Jen. Dan sebenarnya kita berjumpa dalam makna yang sama, yaitu 2023. Di sana saya jumpa kamu. Sana tiba-tiba kita cerita, pasal ini juga lah gending dan juga lilihis itu sendiri. Di sana lah itu lilihis dia. And for now, sekarang, apa yang saya suka kepada ini gending, walaupun orang ada yang bekerja dan juga sedang belajar sebenarnya, asal cuti, kami akan buat program untuk anak-anak pula. Kasih ajar. Yes. Ya, ada 2 sudah sesi yang kami buat pada bulan 2 dan bulan tahun lepas bulan 9, tahun ini bulan 3 kami buat untuk misingilah memelihis. Dia orang sudah boleh menurunkan itu pengetahuan. Misingilah maksudnya kita mau mulai memahami dan mengenali itu teknik menyanyi. Memelihis itu adalah menghiburkan. So saya ada juga lah yang waktu kami buat itu first misingilah memelihis, ini ada isu bahasa sendirilah. Anak saya tidak pandai cakap dusun. Mungkin anak saya tidak paham. Dan saya bilang kan bawa jadi orang. Sebab untuk membeli sini tidak perlu pun orang paham. Inilah first layer untuk kita mendekatkan mereka pada seni lilihis itu. Yes, ya. Lagipun daripada tiada, lagipun kami punya pendekatan itu sangat menarik, sangat syok. Ya, kami gunakan beberapa benda-benda tradisi macam beras, ribu, giring, supaya diorang ada benda yang diorang pegang untuk buat sound. So siapa yang mau join untuk tahun ini? Sudah mau join tahun ini untuk anak-anak ataupun ya boleh. Yes. Yang penting boleh buat bunyi. Ada semua pun boleh, tidak ada masalah. Jadi boleh ke arah ini. Itulah tuh kami oke juga kalau ada grup di KK kami buat pun ya mau dan happy lah buat di sana. Ya. Last time kami first session kami buat yang tahun lepas kami dapat 27 orang. So baru-baru ini kami dapat 30 lebih orang. Ya. So di 10 pun oke. Oke. Lagi fokus ya 10 pun oke. So itu lihat tuh gending. Perempuan kah? Siapa-siapa. Ya tapi kami fokus budak-budak. Sebab di sana contohnya ada satu ini yang first lah. Dia hantar anak dia memang menangis sampai di sana. Dia tidak mau ada grup. Tapi kami suruh dia duduk juga. So bila kan kami akan buat station itu dia ada bunyi kalau karena buat. So station pertama dia masih lagi resistant, dia tidak mau. Sekali pergi station kedua, nah tidak pernah sudah keluar daripada itu grup. Pergi 3 dia suka sudah. Bila habis dia tuh itu parents pun bagi tahu yang ada yang dia ingat. Itu yang kita mau. Pengalaman pertama budak itu dengan culture kita. So ini gending sudah jumpa itu cara supaya jangan kita bilang ini tidak boleh, itu tidak boleh. Kasih dekat ya dorang. Nah, macam gending sendiri, kami guna lilihis supaya first experience dorang dengan culture itu ada. So that's gending Jen. Bila saya dengar cerita si Adrian macam saya mau tengok lagi gending Jen yang terbaru sebab yang masa Borneo Rhythm Festival tuh. Oke. Saya bawalah. Saya menunai janji lah konon Borneo Rhythm Festival. Tapi saya tidak tahu lilihis ni macam mana ini. Lilihis. Ya, lilihis ni dia menyanyi apapun saya tidak tahu. Walaupun saya sudah jemput dia, saya tidak pernah tengok di YouTube macam mana dorang. Itu time kau tidak nampak kah? Tidak. Kenapa? Saya menunai janji aja. Itu sebelum saya ingat begitu. Ya, saya rasa oke. Adrian, kita buat nih. Saya mau panggil kau untuk ini lilihis. Sebab saya rasa macam tu. Tapi depan mata kah, video kah, saya tidak pernah nampak lilihis ni apa. Oke. Jadi bila Bambu Rhythm Festival, production team cakap, Kak macam siok si Adrian. Dia macam cerita begini-begini. Oh oke, time tu saya busy, saya tidak tahu. Sekali dorang perform, kau rasa macam tu angin kan di muka kau, Mbak. Itu yang saya rasa yang macam Terus terapung jiwa kan. Oh, Iya, betul. Ya. Voice out, Tampundan. Oh ya. Ranau. Voice out Ranau. Ya, kita coba juga di sana. Shout out to N Baltazar. Iya, betul. Shepherd katu. Ya, Kan ya, ya. Ala Mesra, Youth Prep Ala Mesra. Ini ketiga kita coba. Voice out. So ya, kami juga sudah, Mara ingat. Ya. Saya ingat besok, I know sebelum Juliana mention, I know I've heard of Gonding Jenfu. Di mana? Di sana lah tuh. Nah, so Voice out Ranau 2020,
Belum sampai Belum, 2000. Itu sebelum pandemik. 2018. 18 ya 18 macam itu. So yeah, thank God. Time itu diorang tingkatan 4, tingkatan 5. Ya sebenarnya time itu. Dan diorang adalah pioneer lah kepada grup ini. Saya rasa sebab, dan saya suka sebab hukum untuk dapat mewariskan adalah saya ambil tuh bagaimana bebelian itu establish dia punya grup. Dia begini dulu lah kanan. Bila kau kasih my pera, kita kumpul lah berapa banyak pun yang untuk kita belajarkan, tapi kau akan jumpa juga tuh siapa yang akan sama-sama dengan kau. Saudara yang kau akan build, kau akan polish, dan orang lah yang akan membentuk itu grup itu sendiri ya. So kalau ini yang gending ini sendiri, saya sudah jumpa di orang. Mostly orang perempuan lah. Tapi kalau orang bergabung, saya boleh rasa yang dia orang adalah a new bebelian di dalam bumi Tuhan lah. Bukan bebelian kepada ritual, tetapi dia orang menyimpan itu tradisi, itu bebelian menurut saya. Tapi dia orang adalah gending lah, saya kasih gending lah supaya dia lebih dekat kepada siapa dia orang itu sendiri. Oke. So itulah gending. Saya rasa saya discover dia orang bukan karena saya mau, tetapi saya ditemukan ya. Saya ditemukan dengan cara begitu sampai sekarang pun kan macam kalau saya mau cari begini macam juga beberapa tahun lepas saya akan tanya kepada beberapa komunitas yang lebih tua, ada orang tua yang tahu asal ini adat begini, tiba-tiba jumpa, bila kontak jumpa pula, macam ada jalan dia, ya ada jalan dia, ya tokoh itu yang saya bilang kan, macam di podcast lah. Sentiasa lah saya bilang kan, saya kasih ingat diri saya sendiri bahwa kalau itu leluhur, saya masih baca pasal leluhur, kalau itu leluhur mau saya buat something, dia orang yang temukan saya, oke. Dan kalau something itu adalah penting untuk apa yang diorang mau kami jaga, dan itu yang akan membantu kami kenal siapa diorang dan siapa kami. I'm okay untuk jadi medium diorang. Oh, begitu sekali. Answer the Yeah. calling of your leluhur. Yes, ancestor, betul. Ya. Oke. Nggak tahu kalau kita sudah tercerita, tapi what do you think? Macam plan kau lah kan, konon contoh lah konon kalau kau yang dijadikan, dapat mic. Contoh lah konon kalau kau yang dijadikan Minister of Culture and Heritage gitulah kono kan, what will you do untuk memastikan perjalanan, perancangan dan kita punya niat untuk meneruskan dan menghidupkan semula banyak nih kita punya culture nih kan. Apa yang kau akan buat? Apa rasa-rasanya? What would be the policies that you will, apa plan program yang mungkin kau ada in mind? Manifesto lah bah. Ya, apa manifesto lah. apa cara kau, apa way kau akan buat untuk Wow. if big or small, I always believe contoh macam dalam kita mau menukar contohnya kan sistem pendidikan di Malaysia lah konon kan, changing our education system. Saya percaya tukar rule kita ubah, kita kena ubah peraturan pasal hekat pun. Bagi saya penting. Macam siapa yang menteri dia pernah tukar warna kasut tu pun, saya rasa itu makes a difference. I mean it paves a way lah, buka jalan lah orang bilang untuk membuat perubahan-perubahan, revolusi-revolusi yang memang kita mau nampak di dalam kita punya kehidupan ini. In our lifetime nih, kita ini bukan hidup selamanya, jadi sementara kita hidupnya apa yang kita mau nampak berlaku. Kalau berkata culture, sebab saya boleh nampak diri sendiri, ada juga saya mention yang awal-awal tadi, at least ada 4 elemen ni lah, baru kita boleh next thing-nya. 1, leader, kedua, itu sendiri adalah sistem, ketiga adalah space, dan keempat adalah community. Itu bercakap kepada culture. 4 ini mesti ada. Kita ada leader, tapi mungkin tidak ada sistem. Macam mana juga kan itu leader, macam mana demonstran semua benda, ada duit, setiap tahun kena ada duit kena bagi, tapi dia hanya dipegang oleh jabatan. Tapi sistem itu untuk mempas kepada organisasi yang mungkin berdaftar atau tidak berdaftar, aktif, dia sudah ada memang established, tapi dia tidak berdaftar, tidak pula dapat. Dia mau juga berdaftar, sebab dia boleh monitor itu benda. Itu semua benda perlu diperhalusi ataupun mesti ada cara. Bagaimana dengan nasib grup yang memang itu dia buat, tapi dia tidak masuk pada mana-mana persatuan, takkan dia tidak ada hak. Takkan dia tidak, nanti bila ini kedua tidak dapat, of course dia akan dapat space. Nanti siapa yang kena bawa untuk buat
berdagang di mana-mana, the only yang berdagang kok sudah ada sijil kah? Nepotism lagi Ya, nanti itu sama. benda yang perlu dibagi beberapa layer lah. Macam Iya. juga sekarang kan ada BTM. Saya rasa culture pun layak untuk dapat benda begitu. Siapa yang boleh memohon tanpa mungkin ada itu organisasi punya sertifikat? Dia boleh di-trace based on community, based on mahkamah anak negeri, based on kampung. Sebab dia tahu dia sudah berketurunan pula buat itu benda. Kan dia tidak ada hak di sana. Itu loh yang menjadikan beberapa community kita pun pewaris kita itu dia akan stop dan tidak kasih pass down itu knowledge kepada orang muda. Sebab dia bilang kan tidak sudah harga nih benda yang kita buat. Begitu juga. Ya, dan paling penting adalah community itu sendiri. Dia must be, ada dipimpin, ada pemimpin, ada sistem, ada space. Apa itu benda? Saya rasa community itu boleh create ataupun satu tempat itu boleh coba untuk memulai. Ini kita perlu try dulu lah community itu. Adakah community boleh keluar daripada kebiasaan mereka bila sistem itu ada, bila ada pemimpin di sana begitu ya. Sebenarnya Ya. sebab kita buat persatuan ataupun kita mau set up persatuan pun ambil masa yang lama. Ya. Dan kita rasa macam kenapa nih banyak kerja. Banyak Jadi, kerja, banyak ya. kerja lepas tu apply Mesti ada pun- nomor account betul, semua. apply Jadi pun belum tentu lagi Betul, dapat. Jadi ya. kita rasa begitu. But the thing is bila kita buat itu bagi saya itu adalah salah satu cara kita mengumpulkan orang secara hitam putih dan kita boleh membentuk dorang secara yang orang bilang tersusun lah, tersusun. Tapi untuk yang apa kamu perjuangkan di sini sekarang ataupun kamu punya culture sekarang, kamu bergerak dalam persatuan ataupun masih lagi dalam it's just like dulu kami tidak perlukan persatuan, wow. ya. Dulu lah, tapi disebabkan kita mau pergi lebih jauh. Ya, bila pergi lebih jauh, documentation itu akan dirujuk lah. Kita sudah daftarkan lah satu pertubuhan di bawah ini, beberapa elemen di bawah pertubuhan ini. Sebab ada satu nama yang khususnya kepada kebudayaan, warisan sudah didaftarkan oleh yang lebih duluan daripada kami. I mean orang tua, lebih tua kepada kami lah. Tapi kami tidak tahu apa dia buat dengan persatuan tersebut. Dia tidak berjalan juga lah. That's why come out with the name Itisundu. Itu akronim untuk nama persatuan ini kalau dalam bahasa dusun, tapi dalam bahasa Melayunya Persatuan Tradisi Kesusastraan Bundu Tuhan. Ya. Kami ambil itu nama lah untuk pertubuhan yang sah. Ya, that's why Apa nama dia? Itisundu. Itisundu. Ya. Itisundu. Sundu itu kan kita tahu kan, the spirit. Inilah spiritnya. Nah, begitulah kalau Melayu dia. Itisundu. Ya, Itisundu. Lama kami cari nama nih. Sehingga dia ada meaning. Saya tidak mau yang Kalau Sunduvan ya, sudah biasa sudah kan, ya. Tapi Itisundu ini pun take time juga sebab mencari. Terus last ada juga selalunya kami akan begitu dengan beberapa saya punya adik dan orang yang akan tanya. Tidak makna ini nama, terus bilang kan kau panggil lagi Kembalahingan. Dia orang bagi itu. Begitu Pak. Dan betul, kau akan jumpa. Nah, kau cakap aja begitu. Dan dia macam, jumpa. Dia akan guide juga untuk kalau kau mau begitu. Sehingga itu nama adalah Itisundu. So, tidak boleh jadi wai ataupun tidak, tapi saya baca kepada lay yang paling dekat dengan kita dan saya yang dekat dengan ini culture kan, itu yang saya nampak. Di 4 benda itulah. Kalau kita boleh resolve setiap part kepada 4 benda ini untuk membolehkan bahwa culture itu akan sustain. Saya rasa community ini akan menjadi ataupun kita sendiri yang ke arah culture ini antara orang yang boleh give back kepada negara. Sahabat Maju Jaya. Ya, pendapatan. Kita pun ada income dan pun ada income kan. Tidak juga lah balik-balik pergi kita mau promote culture kepada orang luar, apa aja kita mau dari segi culture apa yang kita selalu nampak. Tarian oleh satu itik itu sahaja. Ya, balik-balik tarian. Makanan, Jadi, kan kita kalau dari segi kementerian Betul, pun kan ya. kementerian Minister of Tourism, Culture and Environment kan dibilang kan dikasih gabung semua. Lepas itu ada lagi Minister of Tourism and Culture lagi nggak ada yang dari federal kan. So kita ada banyak badan-badan ini and kita banyak mempromosi kita punya culture ini dari segi making it as a tourism attraction begitu untuk kita menarik orang luar untuk dia jadi macam
tokenism begitu. Commodity, We commoditize. Oh my God, guys, that's Yeah. a word. We appropriate our own culture. We commoditize our own culture untuk menjadi tarikan pelancong. Tapi I think the focus should be on menghidupkan jiwa culture and heritage Yeah. itu dari kita sendiri. Kita Yeah. yang berdarah Dari penuh- pewaris itu, pewaris kita ini. dari Kita- orang yang memang ke arah culture Iya, itu sendiri. gitu. Jadi kalau bukan kita walking vessel, kita lah jadi orang bilang walking advertisement untuk kita punya own Ya, culture betul, kan, betul. walking model Ya. untuk our own culture begitu. Kita semua ada social media accounts. Why don't we promote our culture instead of promoting culture yang asing begitu kan? So I mean bercakap dari kalau bilang dari segi bahasa pun sayang. Sebab Saya rasa macam saya off, saya lari betul daerah sedikit-sedikit lagi yang saya tidak lah, tidak, memang kalau tidak dalam lah. daily life memang tidak. Tidak. Dalam kehidupan seharian memang tidak guna dusun langsung. begitu. Saya rasakan sayang. sebenarnya, saya rasa di luar sana memang ramai juga lah community ataupun banyak community tidak secara khusus untuk dusun saja. Saya rasa macam saya sendiri pun memang Bajau ada pun. practitioner yang memang masih ada simpan, masih ada pakai benda begini. Masih practice. So masih praktis dan kita sebenarnya tahu kementerian kita dan Sabah adalah dia punya source of income dia yang pertama adalah tourism and culture. Dan itu adalah duit fund yang memang masuk kepada Sabah. Itu saja yang duit masuk daripada Kementerian Pelancongan lah. So sebenarnya kerajaan banyak buat buka geran dan sentiasa menerima ide-ide daripada yang ini. Cuma syaratnya adalah mesti bergerak dalam persatuan ataupun NGO NGO apa yang kau sebut non profit NPO ataupun syarikat. So bagi saya untuk Sabah kita kena longgarkan sedikit lah dia punya betul. Ya. apa itu peraturan dari segi mengisi segala kriteria saya rasa Sabah kena perlu longgar sedikit sebab orang Sabah belum biasa dengan geran-geran mi Betul. sister Ya. kami masih belajar jadi jangan heran masih lagi ada yang begini Ya, sudah betul. lama Ya. praktis tapi baru mau buat persatuan. Ya. Tapi itu terima kasih juga lah sebab Motek dia ada JKKN punya geran under Motek dia buka untuk persatuan saja. Betul. Saya telepon kenapa JKKN buat begini sebab kami mau menggalakkan orang muda buat persatuan dan orang boleh buat secara community. Itu daripada pihak kerajaan yang saya berdeal lah. Jadi saya tahu kementerian banyak buka cuma untuk Sabah bagi kelonggaran sedikit dan bagi fund tu lebih sedikit supaya yang community yang kecil-kecil ini at least dorang boleh buat program setakat program mengajar begitu. Iya betul. So, ya. contohnya macam exposure. di Semenanjung sebenarnya dorang punya even dia punya grup kan macam family based mah. Tapi senang dapat. Ya, sebab dorang sudah established. Sudah biasa. Tapi doesn't mean yang kita ini belum berdaftar baru kita buat culture. Jangan juga lah tengok kita begitu kan. Ya. Betulnya itu juga lah itu suara yang saya rasa perlu dikasih naik lagi volume ya. Supaya kasih naik lagi volume ya, right. Kasih ulang. Ya. Ya sebab saya rasa ini saya sendiri saya orang Bajau saya tidak tahu pun macam mana ini. Menurut Bajau pun ada lilihis Dan kau dia. tahu apa? Ada juga. Kau tahu apa yang paling Sayang saya loh. bersyukur Sabahana? Tahun lalu saya pergi training di Pahang Perak, training keusahawanan lah saya facilitator. Jadi kita buat di satu orang asli. Satu area dia, kita buat di tempat. Perak, kita buat di Pahang orang asli kaum Batek. Wah. Oke, kaum Batek. Dorang di sana kalau ada pelancong datang pergi kampung dorang, rumah bambu aja. Datang pergi kampung dorang disuruh pakai baju tradisi tapi disuruh pakai tuala, sister. Disuruh pakai baju sewang, disuruh tutup pakai tuala begitu, enggak boleh buka aurat. Jadi dorang kehilangan culture betul. budaya dorang tuh sendiri. Ya. Astaga. Tutup aurat sebab baju orang asli seksi. Iya. Jadi I feel that's a very... Tapi sebenarnya tidak boleh juga. Kami tidak boleh. Sangat macam siapa yang berani cakap begitu? Kalau di begini. kalau di Sabah karena sedikit sudah kali. Sambung lagi. Kita pergi lagi. Perak. Perak time tuh kita ada kaum orang asli Jahai kalau saya tidak salah lah. Time tuh minggu tuh ada
orang asli sedunia punya event. Oke. Ya, saya tahu tuh. Jadi Macam ada nih, ya lama orang lagi. asli, orang asli event. Jadi orang kampung nih cakap, pergi kampung dia nih kami kena naik bot. Naik bot dan ialah memang orang asli sana. Dan kami nak pergi. Kenapa? Kami disuruh pakai sewang, lepas tu disuruh pakai inner, betul, disuruh betul. pakai seluar, Ya. disuruh pakai tudung sister tapi pakai yang sewang-sewang orang asli tu macam Dia hilang lah ya. Oh. kerana kamu mengislamkan orang asli sehingga orang kehilangan orang punya. Ya, Ya, the way ya. diorang kasih ekspresi, diorang punya diri It's ataupun not fair untuk orang kamu suruh kamu buat event international orang asli, lepas tu Right. kamu suruh Yeah. orang pakai baju orang asli, tapi Right. kamu suruh pakai tudung Preach, artis. sister, preach. Yes. Kalau aku yang cakap, nanti orang bilang kau ini yang lebih tato, kau diam kau anti mana, tapi kau yang cakap kau betudung aja. This is true. Mangsa lagi aku. It's true. Ya, oke, ya, betul. Mengislamkan ataupun mengkristiankan Iya, kan ada iya, juga, sister. jadi- Mengagamakan orang punya budaya tuh saya rasa it's a fine Ya, oke. boundary lah yang. Saya for me, Nanti oke, saya kita disclaimer, ada lagi. disclaimer, Oke, oke, go. Oke, ini bukan ajaran sesat ataupun mengetepikan Islam ataupun Oke, agama oke. ataupun kita tidak begitu. Tetapi maksudnya Kenapa sampai begitu, Bang? Kenapa Alright, kita oke. harus kehilangan kita punya jiwa ini. Kamu tahukah kenapa orang Sabah ini sebenarnya tiada semangat jati diri pun? Ya. Pedulilah Sabah Maju Jaya sebab orang kehilangan culture orang. Oh, ya. This Oke. Culture. Yes, Ya, aku, oke. aku begini Sudah, Kak? nih, bro. Sudah. Berapa ini? Sudah kak? Oke, that's why. Oke, that's why soalan Jadi saya rasa soalan tadi itu Oke, kalau kamu menteri apa oke. kamu buat, that's why saya letak space. Ya. That's why saya mau to space. Bila itu culture kan buat dalam space begitu, jangan ubah. Give it Yes, the space. yeah, that's why saya Ya. letak itu 4 benda itu elemen tadi. Community itu berhak untuk membuat diri dia, ekspresikan diri dia di space itu. safe space. Yes, safe space itu sangat penting. Kau tanya Ya. saya kalau saya jadi YB apa saya mau buat? Kau tanya Oke. dulu, sini di mikrofon. Kau tanya, oke. 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 Oke, Jana. Tanya, Oke, menteri apa? tanya. Oke, Jana, kalau kau yang menteri culture, heritage, revival in Sabah begitu. Ada revival. Apalah konon first thing you will do untuk change things? Satu sejak saya minta, saya sebagai YB Jana. Saya punya manifesto adalah Teriak sih, Jana, teriak, Jana. saya kalau YB boleh, teriak. saya memerlukan satu bangunan kerajaan negeri yang lama sudah tuh kamu ndak pakai. Kita buat, That's right. kita buat satu community center. Biarlah dia di bandar. Bandar Biar kemana-mana dia di lah. bandar, Iya. Sepatutnya yang pakailah, gudang, Bah. area gudang tuh, I thought that was the plan. tau. RTM Pernah lama, ada Rio RTM cakap lama. gudang, Saya area rasa gudang bangunan lama. lama, ya. Memancing jatuh. Area gudang tuh cantik, Bah. Tapi syarat dia adalah kerajaan tidak boleh masuk campur dalam ini. That's why. Sebab supaya ini kreatif industri adalah tempat orang berkarya dan orang karya. Janganlah kau dan- sampai di sana. Ya, biarlah orang pandai orang hidup sendiri. Tidak boleh kalau janganlah. Ah. Memang anu pula tuh, begini pula baju kami. Baju kami dulu konon. Iya, iya. Tabot pun begitu, Pak. Isa-isa kira Betul. ya begitu. That is not a who the hell came here and tell us that is a very disrespectful image. Change that. Cover her up. Don't ask her to smoke on camera. Oke. That's Oh, it. sorry. Yeah, Oke, that's it. kocok. That's it. Aku itu kamu. Macam Iya, iya. Tapi itu saya Ter-trigger mau, kita saya semua, mau, ya, saya oke. mau kalau boleh kita ada satu bangunan lama di KK tuh banyak bangunan lama yang Saya tidak sokong. terpakai. Kita cobalah laburkan macam macam SICC 20 tahun lobby untuk SICC. Oke, 20 tahun lobby untuk SICC dan kita nampak ini adalah mendatangkan income untuk kita. Kenapa di sana tidak tidak dijadikan Oke. center untuk Right, yeah. So, mungkin kita boleh buat lagi culture center untuk Sabah punya. So, mungkin bertingkat-tingkat kau buatlah. I mean, mungkin apa itu yang Dude, that in itself is Sabah International Convention Center. Why didn't you take the opportunity untuk design the whole building Ada untuk elemen reflect Sabah. kita punya culture? ya. Punya kita nih kayak satu culture pun kau nak terfikir taruhlah motif bajau di sini, motif dusun di sini, Ya. ya dinangkit di sini kan. Itu SICC adakah elemen Sabah kau nampak? di mana?
Terus international. Dia lebih kepada gambar-gambar lah. Sebelum mau promote Sabah ini ada hutan segala, tapi hutan itu cerita lah. Kok imagine Mbak kalau Ini kita kami question, kami bukan Ya. mengkritik tanpa apa-apa, tapi question. Kenapa kita spend banyak resources on that thing? Kenapa ndak alang-alang buat satu center jadi memang- platform, bikin ruang Betul. yang macam kita maksudkan di sini. Kan Bikin kenapa? lagi. Oke, that's why. Bila kita baca benak begini, saya rasa semua pejuang, semua elemen itu ataupun space itu semua ada hak untuk terima. Oke, kalau Sukan contohnya, kenapa kita boleh allocate stadium setiap daerah? Tapi kenapa untuk culture tidak ada? Ya. Oke, kenapa klinik boleh dan kenapa culture tidak ada? Dan kalau kita ada culture hub yes. nih, kita boleh Begitu. menyatukan 114 Itulah etnik kita yang akan ada di nampaklah Sabah ini. keseriusan Betul. government itu untuk menolong kepada aktivis ataupun community itu Dan dorang- nampak atau tidak? Dan dorang melihat kepentingan. Yes, betul. Dan And for me ya, sebab income Instead of kita belajar pasal excited. Instead of kita belajar pasal hang tua, hang jebat, hang lekiu semua itu. Kenapa anda ini di dalam silabus pembelajaran kita? Kenapa tidak culture corner di sekolah-sekolah? Betul. Mungkin ada tapi tidaklah. Kasih panjang lah buat cerita. Tidak di-highlight. Ya, tidak di highlight. Dia macam yang asal ada dia baru second itu. thing, third thing important. Ya. Ya, third thing important. Tapi kalau untuk kita yang masih dianggap sebagai negeri yang mempunyai kekuatan culture, kau tidak boleh secara pelan-pelan melupuskan itu dalam sistem. Ya, baik dalam bangunan. Nama-nama jalan pun saya rasa berhak untuk di culture-kan. Ya. Bangunan-bangunan kerajaan itu sendiri nampak Instead macam nama orang putih, ya. kenapa bukan nama Betul. Ya, Kami nggak mau jadi macam apa yang terjadi di tempat di Semenanjung sana yang sampai orang asli kehilangan Right, orang punya yeah. identitas. Kami nggak mau begitu. That's why kadang-kadang really orang lost their rasa place. ya. Betul, salah satu itulah saya bilang, saya sudah pikir itu benar. Bila saya bilang kan, analogi saya tadi, kamu jadi bahan yang boleh meletup. Sejenis tumbuhan, ataupun kau melihat masa depan. 3 benda itu kau masih ada sebagai seorang yang aktivis dalam culture. Kau mesti ada itu, dorang mesti ada itu benda. Kalau dorang sudah nampak itu benda, maunya impian dia itu sudah akan ambil. Oke? The things yang dorang mau itu culture itu kena seperti itu sampai bila-bila. Jangan diambil itu the third things yang saya mention tadi. Kalau tidak, I'm so sorry. Yang kedua pun bukan ambil. Kau sedang grow sebagai aktivis, kau sedang grow sebagai culture medium. Kau akan tidak dapat. Apalagi benda pertama tadi, kamu meletup untuk pasal apa? Kau mau nanti bilang menyuarakan macam kau, mana aku boleh dapat? Kan tidak dapat. So 3 benda itu kau mesti ada sebagai orang yang dekat kepada culture. Barulah ada kemenjadian dia, kau rasa a part of that things yang memang adalah tanggung jawab kita kepada orang yang mau benda itu revive ataupun at least lah trace dia itu tidak hilang. So kalau ada trace, generasi yang akan datang masih juga boleh mula mencari mana space yang mungkin kita buat sekarang nih lah. ya We're macam just inilah working on the betul trace. ya kita trace dulu balik apa yang masih orang kita ini ataupun adakah lagi orang yang masih boleh bercakap kepada konteks begitu komponen begitu. Saya rasa ini benda yang sangat membawa kita kepada that direction lah. Imagine lah kalau kita ada space kan, kalau kita ada space culture di sana, kita berkumpul ramai-ramai dan kita boleh ajar, kita boleh buat kelas sana, kita boleh buat stage di sana Right, untuk yeah. kita practice, untuk kita then- buka tiket. And then every month ada market, Right, yeah. community datang bawa produk. We know some communities, we know Pakos are doing for their community di Penampang begitu. And I know Bunda Tuhan ada juga begitu. Tapi itulah dia punya reach tuh bahkan Right, yeah. mungkin perlu juga ada di Bandar sebenarnya. Bandar So yes, we can bring the pelancong untuk datang sini, which is memang itu kita punya point untuk for the agrotourism kah, culture tourism kah, yes. Tapi But pelancong ini bukan orang luar saja. Yeah, kita pun domestic tourist. kita sendiri yang Kampung sebelah pun mau pergi sini juga. kita pikir macam mana orang kita sendiri yang lebih memahami culture kita, and then baru kita boleh perkenalkan dengan orang luar culture kita dengan berjiwa. Betul. So ya. contoh macam Bunda Tuhan kan, like you said, di central culture center di KK itu kita boleh display apa tuh abahnya. Betul. Tapi kalau mau bikin, kau kena pergi Bunda Betul. Tuhan. Betul. Ya, So, barulah. you have to go to Bunda Tuhan to Barulah banyak income menyingkar di Tamparuli. Ada lagi pit stop yang kau perlu jumpa sebelum pergi sini. Kamu That's ini it. minta space, kita nih ada masalah air, ada masalah karen, minta lagi space yang indah-indah. Tapi saya rasa space itu penting. Macam contohnya di Sabah kan. Iya. Government kita jaga tanah, Pak. Hmm. Kalaulah boleh
memang Bagus ada kalau peruntukannya. dijaga. Ya dijagalah. Ada kan flat PDRM yang Dijaga, DP bikin. Ya, itu sana pun di boleh Pramusim buat. tengah-tengah bandar tuh berapa puluh tahun sudah dia boleh berada di sana itu. buat, boleh buat. Boleh Kan buat, biasa betul, sama ya. orang kreatif. Ya. Kamu bagi jak fun, kasih cantik, bilang cantik. Ya, macam di KK sangat kurang Jangan space kamu begitu telan berkarya. kamu sejaga. Ya. Jangan kamu rasa culture itu tidak penting. Culture adalah tamadun manusia yang membentuk karakter ataupun Like you Betul? said just now, Ya. we are all look around us. We are all so sorry to say, but kan easily depressed, terlampau hustle culture, mau produktif, atau membobot apa, atau siapa yang mau terpaling itu ini. But because we're so disconnected from this, taking the time to trust each other, to know each other punya stories, begitu bahkan. Ya, saya mau ulas itu. Boleh saya ulas pasal itu kan? Oke, ulas terus jadi closing kan? terus sekitar Lama terus. Allah. Oke. Pasal ini unconnected lah. Oke. Pasal ketidakhubungan dengan culture itu sangat bahaya sebenarnya. Sebab saya rasa saya pernah mention ini benda waktu second time kita berjumpa pasal mental health. Oke, saya ada mention juga di benda. Oke, jangan panjang. Ya, tidak juga panjang. Bisa pun mau. Ini ada risiko. Ini adalah risiko kepada kita, generasi kita yang masih sebenarnya ada bonding yang sangat kuat dengan itu culture. Kalau kita terlampau cepat kasih shutdown itu hubungan kita. Oke, New Zealand contohnya adalah negara berpendapatan tinggi, tapi dorong ada kumpulan etnik asal Maori Yang tertindas. 15 or 17% membentuk populasi mereka, tetapi dari segi depression community itu yang paling tinggi untuk suicide. So bila orang kaji kan salah satu benda yang men-trigger kepada berat sama karena tidak ada hubungan sudah kepada leluhur, cultures, tempat mereka. Kalau gitu, Dumo contohnya tempat berkebun tidak ada. Space untuk mereka ekspresikan tradisi mereka tidak ada. Dia orang tidak boleh masuk kepada new culture. Kamu paksa pun. Walaupun itu adalah mainstream, itu adalah penting. Tidak boleh. Sebab jiwa kau itu rootedly di sana. Genetik kau itulah lebih kepada arah di sana. Dan ini yang berlaku kepada orang-orang yang dijanjikan tempat baru untuk bikin dam. Jana. That's why saya no for that. Dan saya bilang culture ini. Ya. Dan itulah conclusion saya tidak ada conclusion tidak juga sangat. Cumanya saya tidak mau dan saya tidak mau a part of that things yang walaupun kita ke arah some kind of new landscape di Sabah atau Malaysia, tapi culture itu kena ada ruang dia. Betul. Kena ada ruang. Dan semua yang mendengar orang tua, community kan, kalau masih ada benda yang kau boleh pas sama anak kau, jangan bagi excuse. Walaupun kau tidak dapat kasih pas itu bahasa, cari benda yang kau boleh pas. Mungkin wisdom, nasihat. Mungkin nasihat orang tua berhasil, praktis kau. Ya, practices yang masih kau nampak anak ini ada potensi pula untuk buat ini benda. Why not? Jangan bilang kan karena kau pegang satu agama sekarang, I mean whichever agama yang kita lah. Terus kau menidakkan itu culture kita, kau menidakkan itu value yang memang sedia wujud di sana yang leluhur kita itu sudah gunakan untuk survive bergenerasi-generasi. Itu benda yang sebetulnya kita pas balik sama dia orang. It's a gift tau sama kita punya generasi. Jangan juga begitu. Kita mesti bagi sama dia orang. So it's for the community juga kepada semua orang di sana yang asal ada satu kumpulan ataupun aktivis yang membuat hal, orang skeptik. Contoh macam saya pernah kena skeptik, but saya bilang kan, Macam diragu-ragu gitu kan. if you know better apa yang saya buat, explain me. Yeah. Explain me. That's Tapi good. kalau kau tidak boleh explain, saya rasa kita kena sama-sama untuk discover ini warisan kita punya, Benny. Nah, itu yang saya buat kepada lady sebenarnya. It's unfair for you to just shame me or judge me kan. Just because kau bilang kan it's no, tahu bukan itu ajaran, Ini tapi jangan tidak. dia buat tuh, oke, explain to me apa yang tidak ngam. Betul. Tapi kalau tidak boleh explain, makanya kita ada masing-masing Tidak. kita ada tanggung jawab yang kita perlu buat sendiri. You do my part, I do my part. Nanti kita berjumpa di sana Kalau dia satu tidak tempat. dapat explain itu maksud dia tuh, bukan itu maksud dia Iya, tuh. Maksud begitulah. Dia tuh Ya. jealous, itu dengki. So, begitulah itu. Kalau kau boleh explain culture itu in a way of it dan community itu agree, saya rasa kau percaya. Saya jawab balik kepada soalan tadi yang sebelum terjawab. Yang Macam mana mana? kau boleh kasih Oh, convince? Saya begitu. 2 jam kan nih guys. As long as Okay. jadi as long as community saya itu tidak deny mana-mana yang telah kami establish sebagai representing benda Tuhan, saya rasa kami di satu
momentum yang sama, kami di pemaknaan yang sama. So itu jawaban saya. Okay. I have my community. Alright, thank you Adrian, thank you so much. Jadi kesimpulannya adalah episode kita pada Saya ada kali lagi. ini. Ada, Oh. oke, ini teruskan. Tapi kan saya mau tekan kau tekan dulu. Oh, Oke. kamu tekan Ya, tapi kau closing Oke. dulu. Kau Closing. kencing dulu lah. Nggak, saya tahan. 5 menit nih. Tidak Pak. Okay, so when you think about it, the whole topic of today is connection and disconnection. Reconnect to our culture because seperti apa yang kita nampak sekarang, a lot of disconnection, ketidakhubungan sudah dengan culture. So reconnect with our culture, saya rasa itu adalah satu rumusan yang baik untuk kita bawa balik. And the whole conversation saya terfikir begini, a lot of the problems that we face today di dunia sekarang kan dia punya sebab kan antara race or religion. Race or religion separates us. Go back to the one thing that connects us, which is our culture. Culture kan dia tidak menidakkan kita punya bangsa, dia tidak menidakkan kita punya agama. Dia in fact menyatukan kita. Macam dusun ada dia punya leluhur, ada dia punya lilihis, Bajau ada dia punya leluhur, ada dia punya own lilihis. It's all a matter of bringing it back up again, making it bilang boleh nampak again, to bring it back to the surface begitu. So reconnect to culture. Oke, right. Kesimpulannya saya buat last. Kesimpulannya untuk kita episode kita kali ini, saya rasa sangat siok dan excited. Dia panas di mau ujung-ujung sudah. Ya mau ujung-ujung sudah. Ya, di ujung-ujung sudah. So yang kita paham adalah ini yang saya boleh simpulkan lah. Apa yang kita paham adalah kunci untuk menanamkan ataupun menyemarakkan atau membakarkan lagi semangat anak muda yang sekarang ini adalah berbalik kepada kita punya asal usul. Asal usul kita inilah yang menguatkan kita punya jati diri ataupun kita punya semangat untuk berjuang Sabahan. Imagine ya sekarang ini kita terpisah. Kalau kita tengok episode-episode 2PG sebelum ini kami selalu cerita pasal Pantai Timur lah, KDM lah, apalah. So sebab ini adalah menjadi kerisauan kita bahwa bangsa-bangsa ini yang dikelompokkan oleh kita sendiri, kita yang create benda ni dan sebenarnya memisahkan kita. Memisahkan kita. Just imagine sejak kita ada satu tempat di mana kita lebih mengenali antara satu sama lain dan boleh membangunkan negeri Sabah, mungkin boleh membangunkan dan kita boleh mewarisi kepada anak kita. Jadi hari ini kita tidak risau Sabah ini bukan kita punya, ini anak kita punya. So perjuangan kita hari ini adalah bukan untuk melawan agama ataupun melawan bangsa, tidak. Cuma kita berpikir siapa kita ini? Apa asal usul kita? So terima kasih kepada 2PG. Kita closing. Oke, terima kasih kepada follower. Kita Thank sudah you, ada Adrian. 3. Okay. Thank you Yeah. Adrian. Thank you Adrian. Ya, Thank you konsiko Adrian. tangan-tangan. Oke. Konsiko Oke. tangan-tangan, kan? Ya, tangan-tangan. Ya, tangan-tangan itu bahasa dia jarang kena guna sebenarnya. Dia lebih kepada mau to Lama welcome, punya. lebih kepada welcome. Ya, Oke. Sama-sama tangan-tangan gitu dia lah. sama-sama, Oke, tangan-tangan promote jarang kau orang punya guna. media sosial. Oh, Dengan oke. persatuan. Oke. Boleh jumpa saya, boleh cari saya di Instagram and Facebook dengan nama Adrian Soros. Satu aja tuh. Ya. TikTok kau tidak mau? Macam sana TikTok lagi saya tidak lagi aktif. cepat. Ya. Oke. Sebab Nantilah kita nantilah. explore kan. Ya, next Oke, apa? explore. Gentingkan buat lepas ni. Lepas itu saya ada beberapa kumpulan community based on Lilihis, kami panggil sebagai Gending Jen. Upcoming kami sedang berdeal dengan seorang penyanyi lokal untuk mengeluarkan lagu komersial. Hint. Oke. Saya nampak di Kami- billboard. Ya. Kemarin saya Kami- nampak Oke. billboard ya. Ada Ya. di billboard. Keke ada di billboard. Jadi pas itu kami juga ada kumpulan Sinuranda yang mempromot tarian tradisi Bunda Tuhan ini orang ibu-ibu Iya. Ini ibu-ibu. Oh, saya mau. Ya, diorang Saya mau belajar. dan diorang juga adalah breast cancer fighter. Itu sangat bangga. Ya, ada 2 orang. Jadi Boleh kasih connect nanti. it's good yang diorang ini establish sebelum diorang kena detect. So diorang ada community. So they have Culture a community. healing collective. Yes. Ya. Jadi bila ada satu orang akan buat comeback menarik pada hari 6 nih.
Dia sudah dengan Ini nasi nih. di Ranau. Ya, dia sudah melebihi semua itu proses dan dia akan buat comeback itu yang saya buat happy lah. Oke, itulah Tupiji dibunuh Tuhan sebab Tupiji. Ada satu lagi. Oke. Nah, kumpulan yang seterusnya ini adalah kumpulan Mamasi Abaya. Jadi itulah bilang kalau minta buat baju, kena datang dan jumpa lah itu. tukang jahit. Yes, karena panggil sebagai Mamasi Abaya. 3 benda ini lah. Oke, so kenapa bundu Tuhan? Kenapa bundu Tuhan kali ini? Sebab bundu Tuhan bagi saya sangat menarik sebab dorang ada community penggerak dorang dari segi They're very culture, active actually. Ya. culture, fashion, Betul. and then agriculture itu Tapi sendiri. kurang Ya. anu kan Ya. pendidikan. So, Dia orang bergerak. betul. Dia orang community based, makanya dia orang functioning dalam community ini. Kalau di luar baru dia coba dengan ini. Begitu. Ya, at least dia orang ada grup bila berada dalam community yang memang akan stay di sini saja. Oke, cukup oke. saja kali ini. Cukup. Oke, cukup. Oke. Terima kasih kepada follower, terima kasih kepada subscriber kami, terima kasih karena sudi menyambut kami. Oh. Terima kasih karena sudah menyambut kami sampai kami ke season kedua ini. Kami sudah mencapai 3.3 subscriber di YouTube Sister. Awesome. Ya, baru 2 bulan kami sudah. Jangan panas hati kalau limpas iklan itu sengaja. Wow. Saya malah sudah tengok tuh PG sekarang ada iklan. 2 lagi tuh. Sudah beli skip. Yes. Jangan marah di luar sana, kami ndak ambil garam kamu. Oke, itu saja daripada kami itu PG Podcast. Jumpa. Dua perempuan gila. Gila. Stay curious everybody. Bye.